Bab 1401, Serangan Menyelinap. Apa? Dengan kata ini, seluruh penonton terkejut. Bukan hanya orang suci Empyrean, tetapi bahkan manusia Empyrean pun tersesat sejenak. Penolakan Empyrean Divine Dream terlalu mendadak. Kata-katanya mengandung nada yang menyiratkan bahwa dia tidak punya rencana untuk tawar-menawar. Senyuman Good Fortune Saint-san membeku sesaat sebelum dia dengan dingin mencibir. Apakah kamu tidak puas dengan kondisinya? Kami dapat menguraikan detailnya. Impian surgawi Empyrean dengan acuh tak acuh menatap putra keberuntungan Saint, rasa jijik terlihat jelas di matanya. Tidak perlu membicarakan apapun. Saya menolak seluruh isi perjanjian ini. Mendengar kata-kata Empyrean Divine Dream, warna kulit putra keberuntungan menjadi semakin gelap. Manusia Empyrean semuanya panik dan mulai terus-menerus berdiskusi di antara mereka sendiri dengan transmisi suara esensi sejati. Impian ilahi terlalu kuat. Meskipun sifat kurang ajar ini membuat banyak manusia Empyrean merasa bangga dan gembira, mereka masih kurang berani ketika memikirkan kembali betapa hebatnya orang-orang suci itu, dan mereka juga takut bahwa mereka telah menyinggung putra keberuntungan Saint dan mengambil tindakan terlalu jauh. Mimpi ilahi, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Tangan Good Fortune Saint-san menggenggam kipasnya. Saat ujung kipasnya menggesek meja batu, terdengar suara mencicit bernada tinggi. Good Fortune Saint-san awalnya memberikan ruang dalam kondisi untuk tawar-menawar dengan Empyrean Divine Dream. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan repot-repot menawar sama sekali dan akan menolaknya. Mimpi ilahi, Skyren Godot dan Empyrean Fast Universe berbicara kepada Divine Dream melalui transmisi suara. Mereka takut penolakan mutlak seperti itu akan terlalu memprovokasi ras suci. Jika pertempuran habis-habisan terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mimpi ilahi, kamu harus menahan pedang di atas kepalamu, menunjukkan kesabaran yang diperlukan adalah apa yang harus kita lakukan di sini. Meskipun kita akan menanggung dosa umat manusia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nasib umat manusia. Saat Skyren Godot mengatakan ini, dia dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Empyrean Divine Dream benar-benar melambaikan tangannya, saya mengerti. Kata-kata ini membuat Skyren Godot dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Meski begitu, mereka tidak yakin dengan apa yang terjadi di sini. Apakah ini yang mereka maksud dengan mengatakan lebih baik hidup sebagai potongan batu giok daripada hidup sebagai ubin di tanah? Putra keberuntungan Saint menyeringai dan berdiri. Di sampingnya, 4 pelindung ras suci juga melangkah maju. Esensi astral berputar-putar di sekitar tubuh mereka, menyebabkan bumi bergetar. Sisi manusia menolak untuk mengakui dirinya lebih rendah. Meskipun 100 lebih Empyrean di sini secara keseluruhan lebih lemah dibandingkan dengan ras suci, mereka masih mendapat dukungan dari formasi susunan Gunung Potala. Jika pertempuran sebenarnya dimulai, bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan menyebabkan kerugian besar bagi para Saint. Dengan mimpi ilahi yang memimpin, ada juga Master Agung Skyren Godot, Kaisar Sakya, dan Buddha Agung tanpa batas. KKK, kekosongan bergetar. 4 guru besar umat manusia berdiri dalam perlawanan tajam terhadap 4 pelindung ras suci. 8 aura itu saling bertabrakan. Dari jumlah tersebut, aura biru S Divine Dream adalah yang terbesar dan paling megah. Dengan kekuatannya sendiri, dia dengan kuat menahan tekanan dari 2 pelindung. Adapun Dewa Langit Skyren, Kaisar Sakya, dan Buddha tanpa batas agung, ketiganya bergabung dan menahan aura 2 pelindung yang tersisa. Sangat menarik, pemimpin keempat pelindung berarmor hitam itu menyeringai kejam. Esensi astral yang berputar-putar di sekelilingnya menjadi semakin liar. Pada saat yang sama, dari antara mereka berempat, roda dharma emas yang bersinar terbentuk dan mulai berputar di bawah kaki mereka. Sisi manusia menolak menunjukkan kelemahan. Buddha Agung tanpa batas menghantamkan tongkatnya ke tanah. Diiringi gemuruh guntur yang keras, lantai yang terbuat dari batu dewa abadi meledak di bawah tongkat itu. Sejumlah besar energi emas mulai berkumpul ke arahnya dari segala arah, berubah menjadi segel dan simbol Buddha yang berkumpul menuju tubuh Buddha besar tanpa batas. Untuk sementara waktu, doa-doa Buddha bergema di seluruh dunia. Rasanya seperti bel besar telah dibunyikan, mencerahkan semuanya. Ini adalah kekuatan yang disimpan dalam formasi susunan Gunung Potala dan sekarang diarahkan oleh Buddha tanpa batas agung. Dengan meminjam medan pertempuran Gunung Potala, ia bisa melipat gandakan kekuatannya. Bahkan jika keempat pelindung suci bergabung bersama dalam formasi susunan, mustahil bagi mereka untuk mengguncang aura Buddha tanpa batas besar. Warna kulit pria berarmor hitam itu berubah. Dia belum benar-benar mulai berkelahi. Dia hanya menggunakan auranya untuk menyelidiki kekuatan masing-masing musuhnya. Manusia Empyrean jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini juga berarti bahwa jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sejak perundingan dimulai. Mereka kehilangan kendali atas negosiasi. Begitu negosiasinya gagal, maka ras suci tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mereka tidak ingin bertarung di sini dan tidak berani bertarung saat kembali. Kalau begitu, rencana ras suci untuk mengerahkan kekuatan mereka dan mengancam umat manusia akan gagal total. Warna kulit Good Fortune Saint-san menjadi semakin suram. Tiba-tiba, dia melihat Lin Ming. Mengingat kejadian sebelumnya, ketika ras suci telah mengungkapkan kekuatan besar mereka, manusia sudah menyetujuinya. Bahkan Skyren Godot diam-diam setuju untuk menandatangani perjanjian tersebut dan siap untuk menawar rincian perjanjian tersebut.
Bahkan Empyrean Divine Dream tidak menentang hal ini. Tapi kemudian, Lin Ming muncul entah dari mana dan mengucapkan beberapa kata yang tidak diketahui dengan Empyrean Divine Dream dalam transmisi suara esensi sejati. Setelah itu, sikap Empyrean Divine Dream telah berubah 180 derajat dan dia akhirnya menolak semua syarat yang diajukan oleh ras suci. Jika seseorang mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ming, putra keberuntungan Sein tidak akan mempercayai mereka sama sekali. Anak nakal, apa yang kamu katakan pada mimpi ilahi? Cahaya kebencian yang sangat kejam melintas di mata putra keberuntungan Sein. Perjanjian damai dengan manusia ini memberikan banyak manfaat. Jika mereka menandatanganinya, maka itu sama dengan meraih semua manfaat alam ilahi tanpa kehilangan satu prajurit pun. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keuntungan seluruh ras suci, tetapi sampai tingkat tertentu juga mempengaruhi hasil akhir dari perang antara para suci dan para spirita. Dan, yang paling penting, sebagian besar manfaatnya akan mengalir ke istana keberuntungan ilahi, tempat dia bisa menggunakannya. Manfaat-manfaat ini akan menjadi batu loncatan yang membuka jalan baginya untuk menjadi dewa sejati di masa depan. Sekarang, karena kemunculan Lin Ming, semua ini menghilang dalam kepulan asap. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lin Ming? Dan samar-samar, Good Fortune Sein San memiliki firasat bahwa Lin Ming ini akan menjadi momok baginya di masa depan. Jika dia menghancurkan rencana lama ras suci, dia mungkin akan melakukannya lagi di masa depan. Saat putra keberuntungan suci memikirkan hal ini, dia mengeluarkan manik iblis dari cincin spasialnya dan mulai menggembleng kekuatannya dengan garis keturunannya. Dengan raungan yang mengerikan, hantu Raja Iblis terbang keluar dari manik iblis, meluncur langsung ke arah Lin Ming. Ini bukan kekuatan putra keberuntungan Sein, tapi kekuatan yang disegel oleh penguasa keberuntungan Sein di dalam manik iblis. Good Fortune Sein San hanya memacu kekuatan ini. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia hanya mampu menghidupkan 1/10 dari energi ini. Meski begitu, 1/10 dari energi ini cukup menakjubkan. Rencana Good Fortune Sein San sederhana saja. Negosiasi ini tidak akan menghasilkan kemajuan, dan karena manusia sama takutnya dengan pertempuran seperti halnya para Sein, mustahil bagi mereka untuk memulai pertempuran terlebih dahulu. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, manusia tidak akan melakukan apapun padanya. Jika ini masalahnya, dia mungkin terlalu berlebihan dan membunuh Lin Ming. Pada saat ini, impian ilahi Empyrean dan yang lainnya semuanya menolak tekanan dari para Sein. Bahkan para Empyrean lainnya pun ikut bergabung. Tidak ada yang berpikir bahwa Good Fortune Sein San akan melancarkan serangan mendadak, dan tujuannya adalah Lin Ming. Melihat hantu setan hitam bergegas ke arahnya, Lin Ming sangat terkejut. Dia dengan cepat mundur, mengeluarkan tombak darah Phoenix dari cincin spasialnya pada saat yang bersamaan. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan mendekatinya, hanya ratusan kaki jauhnya. Lin Ming merasa seolah-olah semua esensi darah di dalam tubuhnya ditarik keluar. Tubuhnya mulai retak, seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati tanpa ampun di bawah tekanan ini. Bab 1402, Perjanjian 100 tahun. Lin Ming. Di sisi manusia, banyak orang empir yang terkejut. Namun saat ini, sebagian besar dari mereka belum mampu memberikan bantuan. Pada saat kritis ini, sosok pria parubaya berpakaian putih melintas seperti sambaran petir putih di depan Lin Ming, menghadap hantu iblis hitam ini dan meninju dengan tinjunya. Bang! Dengan ledakan yang mengerikan, batu dewa abadi di sekelilingnya hancur total. Gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar. Ini adalah tabrakan pada level Master Empyrean. Meskipun Lin Ming dilindungi di belakang orang berpakaian putih ini, dia merasakan vitalitas darahnya jatuh di dalam dirinya, merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak setiap saat. Peng! Lin Ming menusukkan tombaknya, menghancurkan beberapa gelombang kejut esensi sejati. Meski begitu, dia tetap terlempar ke belakang hingga menabrak dinding dengan kasar. Dia batuk seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Dalam satu gerakan tadi, dia terluka parah. Seperti apa karakter Good Fortune Sein Sovereign itu? Bahkan jika batasannya telah turun, dan putra keberuntungan suci hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan yang tersisa di manik iblis, kekuatan serangan itu tidak dapat diperhitungkan. Setelah kekuatan ini mengunci Lin Ming, meskipun ada orang di sekitarnya yang memblokirnya, dia masih terluka di bawah kekuatan menelan yang luar biasa itu. Pada akhirnya, Lin Ming terlalu lemah. Di alam transformasi ilahi, dia setara dengan dewa suci setengah langkah. Namun di aula pertemuan ini, tingkat kekuatannya sama dengan semut. Bahkan Good Fortune Sein San yang relatif lemah masih puluhan dan ratusan kali lebih kuat dari Lin Ming. Selain itu, putra keberuntungan Sein memiliki pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang melindunginya. Segala macam sumber daya dan alat magis diberikan secara cuma-cuma kepadanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh Lin Ming untuk dibandingkan. Aku terlalu lemah. Lin Ming menyentuh dadanya sendiri, memeriksa lukanya. Meridian internal dan pembuluh darahnya berantakan total, dirusak oleh energi gelap. Tanpa istirahat 3-5 hari, akan sangat sulit memulihkan dirinya. Di ruang pertemuan ini, jika ada tabrakan hebat apapun, mungkin saja Lin Ming akan tersedot ke dalam kekacauan dan binasa setelahnya. Inilah sebabnya Skyren Godot menentang Lin Ming memasuki ruang pertemuan pada awalnya. Ini adalah kesedihan dan belas kasihan bagi yang lemah. Saya harus memenuhi keinginan terakhir Empyrean Primordius dan mengambil kembali manik Grand Mist Spirit.
Saya harus mencapai puncak seni bela diri dan mewarisi kehendak Empyrean Divine Seal, memimpin umat manusia untuk melewati bencana besar ini. Tapi saat ini, saya lemah sampai-sampai merasa malu. Bahkan akibat dari serangan apapun di sini dapat menghancurkanku, jadi apalagi yang perlu aku bicarakan. Lin Ming mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menusuk dagingnya. Dia perlu menjadi lebih kuat, dan dia perlu menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Kedamaian antara orang-orang suci dan umat manusia mungkin hanya akan bertahan selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, jika dia tidak bisa tumbuh cukup kuat, kualifikasi apa yang harus dia katakan agar dia bisa mencapai impian dan harapan orang-orang sebelum dia? Lin Ming, kamu baik-baik saja. Empyrean Fast Universe dengan muram berkata sambil melindungi Lin Ming di belakangnya. Situasi Empyrean Fast Universe tidak terlalu baik saat ini. Setelah bertabrakan secara frontal dengan kekuatan Good Fortune Saint Sovereign, meskipun dia tidak terluka, dia berada dalam kondisi tertekan. Empyrean Fast Universe dengan marah menatap ke arah Good Fortune Saint Sun. Ini adalah pertemuan untuk negosiasi, namun ia menyerang dengan gerakan membunuh tanpa memberikan peringatan, semua untuk menghilangkan Lin Ming. Dasar binatang kecil yang buta dan sembrono, mengira kamu berani membunuh orang lain selama negosiasi. Umat manusia kami tidak akan pernah mentolerir orang seperti Anda. Empyrean Fast Universe meledak menjadi kemarahan yang hebat, segera mengangkat masalah ini ke tingkat seluruh rasnya. Hal ini menyebabkan suasana di aula pertemuan menjadi semakin mencekam. Hahaha, Good Fortune Saint Sun tertawa sembarangan. Kamu baru saja memanggilku apa? Apa yang memberimu hak untuk berbicara kepadaku seperti itu? Anda sama sekali bukan siapa-siapa. Dalam 10 juta tahun kehidupan, Anda hanya berhasil menjadi Empyrean peringkat menengah, dan di masa depan, Anda akan menjadi seperti ini. Di mataku, kamu hanyalah sampah. Ribuan tahun dari sekarang, kamu hanyalah seekor binatang bagiku. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan menyembelih ayam. Itu tidak akan membuatku membutuhkan kekuatan sama sekali. Apa katamu? Alam semesta besar Empyrean mengamuk. Seluruh tubuhnya membengkak dengan energi darah saat ia mendekati titik melancarkan serangan. Good Fortune Saint Sun tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia mencibir, apakah kamu terlalu bodoh untuk memahami apa yang baru saja saya katakan? Jika Anda memiliki keberanian maka kita bisa terlibat dalam pertarungan hidup atau mati 300 tahun dari sekarang. Apakah kamu berani? Kata-kata Good Fortune Saint Sun sangat agresif dan arogan. Empyrean Fast Universe menegang dan seluruh darah di tubuhnya tampak mengalir deras ke wajahnya. Dia tentu ingat bahwa pada awal negosiasi ini, Dewa Api juga terlibat konflik dengan putra keberuntungan Saint. Good Fortune Saint Sun telah mengusulkan pertandingan kematian beberapa ratus tahun kemudian, dan Dewa Api hampir menyetujuinya. Namun, dia telah dihentikan oleh Empyrean Divine Dream. Jika Empyrean Divine Dream melakukan hal itu karena dia percaya bahwa beberapa ratus tahun dari sekarang, Dewa Api tidak akan bisa menandingi putra keberuntungan Saint. Dan, Empyrean Fast Universe mempunyai keyakinan tinggi terhadap penilaian Empyrean Divine Dream. Adapun potensi Empyrean Fast Universe, ia bahkan sedikit lebih buruk daripada Dewa Api. Sekarang dia menghadapi tantangan Good Fortune Saint Sun, dia berada dalam dilema. Jika dia setuju, maka ada kemungkinan 80-90% dia akan mati dalam pertempuran. Namun jika dia tidak setuju dan memilih untuk mundur, maka dalam suasana yang tajam dan tegang ini di mana tindakannya menyangkut martabat pribadinya dan juga kejayaan umat manusia, dia akan melemahkan momentum umat manusia dan juga mempermalukan dirinya sendiri. Manusia memiliki rasa keberanian dan mereka juga berusaha hidup bermartabat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah mencapai level seorang Empyrean. Pada saat ini, Empyrean Divine Dream dan yang lainnya fokus menghadapi 4 pelindung. Empyrean Fast Universe mengertakkan gigi, hampir menyetujui pertempuran ini. Tapi pada saat ini, Lin Ming mengangkat Phoenix Blood Spear-nya dan melangkah maju sampai dia berdiri di depan Empyrean Fast Universe. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, Senior Fast Universe, jika itu akan menjadi duel 100 tahun, izinkan junior ini untuk berpartisipasi. Nada bicara Lin Ming santai, seolah pertempuran ini bukan masalah besar baginya. Alam semesta luas Empire tercengang. Dia tidak segera menjawab. Lin Ming memandang Good Fortune Saint Sun dan mengarahkan tombak darah Phoenix langsung ke arahnya. Di ujung tombak, cahaya dingin bersinar, menyilaukan mata. Bagaimana kalau kamu dan aku berduel saja? Saya bahkan tidak membutuhkan 300 tahun, 100 tahun tidak masalah. Dalam 100 tahun, mari kita bertempur sampai mati. Apakah kamu berani mengikutiku? Lin Ming menyeringai saat berbicara, memperlihatkan gigi putih berlumuran darah. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Lin Ming ingin bertarung dengan Good Fortune Saint Sun dalam 100 tahun. Untuk sementara waktu, bahkan konfrontasi antara kaum Empyrean tampaknya mereda. Tidak ada seorang pun di sini yang meragukan bakat Lin Ming. Namun di mata banyak orang di sini, seorang seniman bela diri laut ilahi yang melawan guru penguasa ilahi jauh lebih mudah daripada seorang guru penguasa ilahi yang melawan Raja Dunia. Dengan kata lain, Lin Ming lebih rendah daripada Good Fortune Saint Sun. Dan, putra keberuntungan Saint juga memiliki Grand Mist Spirit Bat, alat ilahi dengan kekuatan tertinggi untuk membantu mendukung pelatihannya. Selain itu, ada juga Good Fortune Saint Sovereign,
Pembangkit tenaga listrik True Divinity yang mencurahkan segala macam sumber daya dan warisan kepada Good Fortune Saint San tanpa batas. Karakter seperti itu hanya mengungguli orang lain. Belum pernah ada saat ketika orang lain melampaui dirinya. Dan Lin Ming sebenarnya ingin melawannya dalam 100 tahun. Untuk menyalip putra keberuntungan Saint hanya dalam 1 abad, betapa beraninya keberanian itu. Lin Ming, jangan gegabah. Empyrean Fast Universe buru-buru berkata. Dia tahu bahwa Lin Ming melangkah maju untuknya. Lin Ming bukanlah seseorang yang suka berutang budi kepada siapapun. Ketika Empyrean Fast Universe baru saja memblokir serangan itu untuk Lin Ming, dan sekarang Lin Ming menerima tantangan ini untuk Empyrean Fast Universe. Bantuan demi bantuan, kamu ingin berduel denganku dalam 100 tahun. Hahaha, Good Fortune Saint San tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat karena jijik. Saya akui Anda berbakat. Menjadi peringkat kedua dalam pertemuan bela diri pertama manusia bisa dianggap layak, tapi sayang sekali, dibandingkan denganku, kau masih kalah jauh. Jika kultivasi kita ditukar sekarang dan Anda berada di alam dewa ilahi sementara saya berada di alam Saint Transformation awal, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun sayangnya, hal tersebut sama sekali bukan kenyataan. Kultivasi saya melampaui batas besar dan setengah lebih tinggi dari Anda. Jangankan 100 tahun, bahkan 1000 tahun atau 10.000 tahun dari sekarang, kamu tidak akan pernah bisa melampauiku. Sebaliknya, perbedaan antara kamu dan aku hanya akan terus bertambah besar. Antara Lin Ming dan putra keberuntungan Saint, yang satu berada di alam transformasi ilahi awal, dan yang lainnya berada di alam Saint Lord akhir, setara dengan alam mendiang dewa ilahi manusia. Perbedaan dalam budidaya ini terlalu besar. Untuk seorang jenius normal, akan sangat sulit untuk bangkit dari alam transformasi ilahi awal ke alam dewa ilahi akhir dalam 100 tahun, terutama dalam situasi di mana Lin Ming harus menyalip putra keberuntungan Saint saat dia berada di sana. 100 tahun dari sekarang, kemungkinan besar putra keberuntungan suci telah mencapai alam Holy Lord dan bahkan telah menelusuri ambang batas alam Raja Dunia. Pada saat itu, kekuatannya tidak akan terlalu jauh dari kekuatan seorang Empyrean. Kesulitan dari prestasi ini bisa dibayangkan. Anak itu sudah gila, dia sebenarnya ingin berduel dengan putra suci rasku dalam 100 tahun, seolah-olah dia ingin mati. Seorang suci Empyrean dengan dingin mengejek. Hehe, apakah menurutnya putra keberuntungan suci dipilih begitu saja entah dari mana? Putra suci adalah penguasa suci berikutnya yang ditunjuk oleh bangsaku. Sejak lahir, dia telah mengumpulkan takdir ras suciku kepadanya. Dengan takdir yang mendukungnya, bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Ya, putra suci rasku telah memasuki situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan bukan saja dia tidak mati tetapi dia juga telah memperoleh harta yang tak terhitung banyaknya. Sekarang, dia bahkan membawa Grand Miss Spirit Bed bersamanya. Dalam hal kejadian kebetulan, tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Dan dalam hal warisan, dia nomor 1 di dunia. Mengenai sumber daya, tidak perlu disebutkan. Dan, untuk bakat bela diri alami, dia memiliki garis keturunan dari penguasa suci keberuntungan serta putri iblis surgawi suci. Sejak lahir ia telah direndam dalam pemandian material surgawi, dan bahkan ada embrio esensi dewa binatang yang menyatu ke dalam tubuhnya, fondasinya dan tulang-tulangnya jauh lebih unggul dari semua yang lain. Di masa depan dia pasti akan menjadi karakter level True Divinity. Haha, bagaimana anak kecil bodoh ini bisa mengetahui semua ini? Apakah dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia mendapat tempat kedua dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi manusia yang konyol? Saat orang suci Empyrean berbicara, mereka tidak repot-repot menyembunyikan kata-kata mereka dengan transmisi suara esensi sejati, malah memilih untuk berbicara terus terang di depan manusia Empyrean. Dengan setiap kata yang jatuh ke telinga manusia Empyrean, kulit mereka menjadi jauh lebih buruk. Putra keberuntungan suci memiliki garis keturunan raja keberuntungan suci serta putri iblis surgawi. Ada juga takdir besar dari seluruh ras yang mendukungnya, dan yang menyatu dalam tubuhnya adalah cikal bakal dewa binatang. Tak perlu disebutkan berbagai warisan dan sumber daya yang ia nikmati. Bagaimana karakter seperti itu bisa muncul? Apa maksudnya menjadi penguasa suci berikutnya dari ras orang suci? Apakah ini berarti bahwa dalam setiap generasi para Saint, akan selalu ada seseorang yang muncul di level Saint Sovereign? Bahkan mereka yang percaya pada potensi Lin Ming, seperti Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe, merasa bahwa Lin Ming terlalu ceroboh saat ini. Lin Ming, mimpi surgawi Empyrean menarik napas dalam-dalam. Mengapa kamu memutuskan untuk berduel dalam 100 tahun? Saya tahu bahwa Anda memiliki rahasia besar yang menakjubkan yang Anda sembunyikan, tetapi tidak mungkin hal itu melampaui Grand Miss Spirit Bed. Dalam hal peluang keberuntungan, saya khawatir Anda juga kalah dengan putra keberuntungan Saint. Selain itu, putra keberuntungan Saint ini memiliki takdir besar yang berputar-putar di sekelilingnya. Jika kamu ingin bertarung pada tanggal yang ditentukan dengannya, aku tidak akan menentangmu, karena di masa depan, kamu dan dia ditakdirkan untuk bertarung cepat atau lambat. Tapi, menetapkan tanggalnya 100 tahun dari sekarang masih terlalu cepat. Lin Ming berpikir sejenak. Sebelum dia mengajukan tanggal 100 tahun ini, dia tidak tahu bahwa putra keberuntungan suci akan seberuntung itu. Meski begitu, dia tidak menyesali apapun. Saya berterima kasih kepada Senior Divine Dream atas nasihatnya, tapi junior ini telah menetapkan tanggal 100 tahun. Ini bukan karena aku sombong, tapi karena aku ingin memberikan tekanan yang cukup pada diriku sendiri.
Perdamaian sementara apapun antara orang-orang suci dan kita manusia tidak akan bertahan lebih dari 1000 tahun, bahkan mungkin jauh lebih pendek dari itu. Ketika bencana besar yang sebenarnya akhirnya meletus dan saya masih belum memiliki kekuatan setengah langkah keilahian sejati, apa gunanya berpikir saya bisa melakukan apa saja untuk membantu umat manusia melawan kesengsaraan ini. Bab 1403, Hasil Negosiasi. Kata-kata Lin Ming menyebabkan jantung Empyrean Divine Dream berdetak kencang. Mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan setengah langkah keilahian sejati dalam 1000 tahun. Harus diketahui bahwa impian ilahi sendiri, Kaisar Sakya, dan para pemimpin umat manusia lainnya hanyalah setengah langkah dewa sejati. Mereka telah menggunakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai langkah ini, dan sekarang Lin Ming mengatakan dia ingin mencapai tingkat ini hanya dalam 1000 tahun. Jika ini diucapkan dengan lantang, siapa yang akan mempercayainya? Namun, jika dia ingin memainkan peran utama dalam bencana besar ini, menjadi setengah langkah keilahian sejati adalah langkah paling mendasar. Ini adalah perang yang melibatkan nasib dua ras. Bangsa Empir bisa dianggap sebagai tulang punggung pasukan, Raja Dunia adalah tentara, dan bagi para Holy Lord, mereka hanyalah umpan meriam. Lin Ming tidak ingin nasibnya dikendalikan oleh orang lain ketika bencana besar benar-benar meletus. Bahkan menjadi dewa sejati setengah langkah bukanlah tujuan akhirnya. Apa yang dia inginkan adalah menjadi dewa sejati, seseorang yang bisa bersaing secara frontal dengan Good Fortune Saint Sovereign. Hanya dengan cara inilah dia bisa benar-benar membawa perubahan dalam perang. Lin Ming, kata yang bagus. Impian surgawi Empyrean tiba-tiba berkata dengan transmisi suara esensi sejati, orang jenius harus berani dan penuh tekad, siap mengambil keputusan yang mengguncang langit dan bumi. Bagi kami yang menempuh jalur seni bela diri, kami tidak melakukannya untuk dikalahkan. Karena Anda telah menyadari bahwa ini adalah jalan yang ingin Anda ambil, Divine Dream Heavenly Palace akan mendukung Anda semaksimal mungkin. Bagi Lin Ming dengan budidaya alam transformasi ilahi untuk menantang mendiang Saint Lord Good Fortune Saint Sun dalam 100 tahun memang merupakan keputusan yang akan mengguncang langit dan bumi. Dalam beberapa hari, entah itu ras suci atau ras manusia, masalah ini akan menyebar ke keduanya. Lin Ming, hehe, putra keberuntungan Saint memandang Lin Ming, senyum bercanda di wajahnya. Karena kamu ingin berduel denganku, baiklah, biarlah begitu. Mari kita membentuk kontrak jiwa iblis hati dengan kekuatan ilahi yang transenden, 100 tahun dari sekarang. Jika salah satu dari kita berani mundur, maka dia akan menderita serangan balik dari iblis hatinya, meridiannya akan terkoyak, dan jiwanya akan menguap menjadi kehampaan, tidak pernah memasuki samsara. Saat putra keberuntungan suci mengucapkan sumpah yang begitu kejam dan kejam, senyum iblis membelah wajahnya. Dia ingin melepaskan diri dari Lin Ming. Karena orang-orang suci tidak mungkin lagi hidup berdampingan di surga pergeseran ilahi, memusnahkan Lin Ming dapat dianggap sebagai hadiah hiburan. Terhadap tipe jenius yang pasti akan menjadi seorang Empyrean ekstrim di masa depan, Good Fortune Saint Sun hanya berpikir untuk membunuhnya untuk mengakhiri semua potensi masalah. Bagus, Lin Ming langsung setuju. Dia dan putra keberuntungan Saint menggigit jari mereka dan melemparkan setetes esensi darah. Kedua tetes esensi darah ini terhubung di udara, membentuk pola segel berwarna darah. Segel ini tampak terbakar seperti api merah kehitaman. Kemudian, segel ini berubah menjadi segel kutukan yang tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming dan Good Fortune Saint Sun. Melihat ini, semua manusia empir yang hadir terkejut. Setelah kontrak jiwa iblis hati ini ditandatangani, itu berarti setelah 100 tahun, hanya satu dari dua orang jenius ini yang akan muncul hidup-hidup. Menandatangani kontrak semacam ini membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang sangat besar. Lin Ming, bisakah dia menang? Semua vitalitas darah mulai mengembun di dalam tubuh Lin Ming. Segel kutukan kekuatan ilahi yang transenden membentuk tanda hitam merah di dada Lin Ming yang perlahan-lahan menyembunyikan dirinya. Kontrak telah terbentuk. Ketika putra keberuntungan Saint melihat ini, dia menyeringai kejam. Dia tahu bahwa tujuan negosiasi hari ini tidak akan membuahkan hasil. Jika mereka melanjutkan kebuntuan ini, tidak ada artinya sama sekali. Tidak peduli apa yang telah dipelajari manusia, mustahil bagi mereka untuk menyerah lebih lama lagi. Membunuh Lin Ming dalam 100 tahun adalah satu-satunya panen hari ini. Sedang pergi. Ketika putra keberuntungan Saint berbicara, dia segera berbalik dan terbang. Di belakangnya, banyak orang suci Empyrean juga mengikutinya dan pergi. Susunan formasi Gunung Potala terkoyak sekali lagi. Kemudian, 100 lebih orang suci Empyrean merobek kehampaan alam ilahi, menghilang dari pandangan. Manusia Empyrean saling memandang, tak bisa berkata-kata. Negosiasi telah berakhir seperti itu. Dalam negosiasi ini, mereka semua berpikir bahwa mereka harus membuat konsesi, jika tidak, kematian dan perang akan menyebar ke seluruh penjuru umat manusia. Tapi, semuanya berakhir seperti ini. Pada akhirnya, ras suci belum juga datang. Mereka datang dengan postur yang mengancam dan suasana yang mengancam, namun pada akhirnya mereka pergi tanpa apapun sama sekali. Dari awal hingga akhir, ras suci tampak sembrono dan liar, namun kenyataannya mereka tidak pernah memulai perang habis-habisan sama sekali. Sebaliknya, mereka mencoba mengintimidasi umat manusia, namun begitu intimidasi itu gagal, mereka malah dikalahkan. Ini adalah bukti bahwa orang-orang kudus takut akan sesuatu. Mereka takut, bahkan barisan kuat mereka hanyalah Fata Morgana yang dimaksudkan untuk mengancam mereka. Namun meski begitu, memang benar bahwa momentum ras suci sangatlah mengerikan.
Jika bukan karena impian ilahi yang bersikeras sampai saat terakhir dan mempertahankan keuntungan mereka, maka mungkin mereka benar-benar menandatangani perjanjian ini dengan kondisi yang benar-benar membawa bencana bagi umat manusia. Memikirkan hal ini, semua orang melihat mimpi ilahi dan kemudian melihat Lin Ming. Mereka tentu tahu bahwa sebelum sikap Divine Dream mengalami perubahan total, dia telah berbicara dengan Lin Ming menggunakan transmisi suara esensi sejati. Mimpi ilahi, apa yang Lin Ming katakan padamu? Orang yang bertanya adalah Skyren Godot. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan Lin Ming untuk mengubah pikiran mimpi ilahi. Sebelumnya, banyak orang empir yang bingung mengapa para Saint tidak berani memulai perang habis-habisan, seolah-olah mereka takut pada umat manusia karena suatu alasan. Tapi itu hanya spekulasi. Perlombaan suci memiliki setidaknya satu pembangkit tenaga listrik True Divinity serta banyak Master True Divinity setengah langkah. Mereka jauh lebih tangguh daripada manusia dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Di momen krusial yang melibatkan hidup atau mati seluruh umat manusia, siapa di antara mereka yang berani menarik kesimpulan berdasarkan informasi acak? Divine Dream menggelengkan kepalanya, tidak ada. Lin Ming hanya memberikan beberapa saran. Impian ilahi secara khusus bersifat ambigu dalam kata-katanya, dia jelas tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak detail. Ini untuk melindungi rahasia Lin Ming. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik baginya. Skyren Godot ragu-ragu sejenak dan akhirnya tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa mimpi ilahi tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Seperti ini, negosiasi yang melibatkan kelangsungan hidup umat manusia telah berakhir. Setelah itu, ras suci tidak lagi bertindak karena rasa malu dan marah, dan mereka juga tidak memulai invasi besar-besaran ke alam ilahi. Sebaliknya, mereka tinggal di Bright Lustre Great World. Umat manusia juga tidak mengirimkan orang-orang empir untuk merebut kembali dunia besar kilau cerah. Ini adalah hasil terbaik. Mereka tidak menyerahkan wilayah lebih jauh, mereka tidak membayar kompensasi apapun, dan mereka juga tidak kehilangan kedaulatan atas alam ilahi. Dalam situasi ini, umat manusia bahkan memperoleh momen kedamaian. Impian surgawi Empyrean sadar bahwa ras suci takut terhadap umat manusia saat ini. Namun, jika umat manusia memaksa mereka untuk putus asa, mereka akan benar-benar terlibat dalam perang yang menyebabkan kedua belah pihak binasa. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh manusia maupun orang suci. Jadi, tidak ada orang empir yang bisa dikirim dalam perang ini. Pertarungan akan dibatasi pada level Raja Dunia. Seperti ini, jeda singkat perdamaian muncul antara umat manusia dan ras suci. Dunia besar kilau cerah untuk sementara ditempati oleh para Saint. Untuk saat ini, setiap manusia di alam ilahi bersorak atas kehebatan banyak orang Empyrean. Dan pada saat ini, berita tentang Lin Ming yang menantang putra keberuntungan Saint dari ras suci juga menyebar, melintasi seluruh alam ilahi seperti air pasang. Berbeda dengan apa yang dipikirkan orang-orang Empyrean, sebagian besar seniman bela diri manusia berpikir bahwa Lin Ming menantang putra keberuntungan Saint adalah suatu prestasi yang sangat megah dan luar biasa. Setelah umat manusia dipaksa berulang kali, menderita kesedihan karena kehilangan yang berulang-ulang, mereka sangat membutuhkan seorang pahlawan untuk tampil, sosok yang dapat mereka gunakan untuk menyemangati diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan pertempuran yang sengit dan sengit melawan musuh mereka, pertempuran yang dapat memberi mereka keberanian untuk terus melawan orang-orang suci. Dan Lin Ming yang melompati peringkat untuk menantang Good Fortune Saint San tidak diragukan lagi telah mencapai hal ini. Hal ini menyebabkan banyak seniman bela diri manusia merasa bangga dan gembira. Bahkan manusia biasa di alam ilahi dengan jelas melukiskan adegan Lin Ming menantang putra keberuntungan Saint di meja perundingan. Tentu saja ini semua berasal dari imajinasi mereka. Dalam imajinasi mereka, Lin Ming tampak seperti pahlawan dari langit gelap, menekan semua orang yang hadir dan menguasai dunia. Namun, reaksi ras suci justru bertolak belakang. Mereka mendengar cerita di mana Lin Ming dengan santai dikejutkan oleh Good Fortune Saint San sampai muntah darah. Adapun duel antara Good Fortune Saint San dan Lin Ming dalam 100 tahun, semua orang menganggap itu sebagai lelucon. Sebagai Saint Sovereign masa depan mereka, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh anak kecil dari dunia transformasi ilahi. Bab 1404, para elit dari ras orang suci. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu sejak perundingan di Gunung Potala. Pasukan ras suci terus bersiaga. Mereka tidak mundur dari dunia besar kilau cerah dan juga tidak melanjutkan ekspansi mereka keluar. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang kudus mengirimkan seorang utusan, membawa surat pribadi dari Good Fortune Saint Sovereign. Ringkasan surat ini adalah selama 500 tahun, manusia dan orang suci tidak akan berperang besar. Tentu saja akan ada pertempuran sesekali, tapi semua ini paling banyak hanya terbatas pada level Holy Lord. Raja dunia dan Empyrean tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun. Para biksu juga tidak akan mundur dari dunia besar kilau cerah. Dunia besar kilau cerah akan menjadi satu-satunya medan perang antara umat manusia dan orang-orang suci. Semua pengaruh orang-orang kudus akan mengirim murid-murid mereka untuk marah ke sana, membenamkan diri mereka di tengah pembantaian. Namun, setelah meninggalkan dunia besar kilau cerah, manusia dan orang suci tidak dapat dengan bebas saling membantai, satu-satunya pengecualian adalah pertarungan hidup atau mati yang disetujui oleh kedua belah pihak. Entah itu manusia atau orang suci, jika ada yang melanggar batasan ini, maka kedua ras akan bergabung bersama untuk memburu para penjahat.
Setelah perjanjian ini ditandatangani, syarat-syaratnya harus dipenuhi, jika tidak, seseorang akan mendapat serangan balasan dari iblis hati. Dalam teks perjanjian ini, ada 50 tanda tangan bersama dari karakter ras suci tingkat Empyrean yang ekstrim. Jika umat manusia menyetujui persyaratan ini, maka mereka juga membutuhkan 50 orang Empyrean ekstrim untuk menandatanganinya. Ini termasuk Divine Dream, Skyren Godot, Emperor Sakya, dan banyak lainnya. Good Fortune Saint Sovereign ingin menggunakan Bright Luster Great World sebagai medan tempur. Kata mimpi ilahi dengan tenang setelah membaca surat itu. Ya, orang-orang suci membutuhkan kejeniusan mereka untuk tumbuh dengan cepat, begitu pula kita sebagai manusia. Dunia besar kilau cerah di masa depan akan menjadi negeri yang penuh dengan darah dan kematian. Mereka yang binasa di sana seringkali adalah para elit muda yang heroik. Namun, pertarungan hidup atau mati yang terus-menerus ini juga disertai dengan peluang. Jika para jenius kita pergi ke Bright Luster Great World untuk mendapatkan pengalaman, mereka juga akan tumbuh lebih cepat. Menyingkirkan medan perang seperti Bright Luster Great World dunia besar kilau cerah, adalah hal yang menguntungkan baik bagi para Saint maupun manusia. Sedangkan untuk membatasi semua pertempuran di bawah level Raja Dunia, itu juga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh umat manusia. Secara keseluruhan, ini adalah perjanjian yang setara. Baik manusia maupun orang suci ingin menandatanganinya. Impian ilahi Empyrean terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menandatangani namanya sendiri di sana. Setelah Empyrean Divine Dream menandatanganinya, banyak Empyrean lainnya mengikutinya. Ketika 50 orang Empyrean menandatangani kontrak tersebut berubah menjadi api hitam yang perlahan mendesis di udara. Untuk kontrak seperti itu, sekali diputus, meskipun tidak merenggut nyawa seseorang, namun tetap akan merusak budidaya seseorang. Bagi seorang Empyrean, ini sudah merupakan harga yang sangat mahal, jadi tentu saja mereka tidak akan melanggar ketentuan. Seperti ini, perdamaian yang aneh dan canggung terbentuk antara umat manusia dan ras suci. Di dunia besar kilau cerah, pembantaian di sana menjadi semakin intens. Banyak pemuda, yang dipenuhi dengan keberanian dan semangat, benci jika tanah mereka telah jatuh ke tangan orang-orang suci, dan pertempuran sengit akan segera terjadi hanya dengan beberapa kata. Selain itu, banyak pengaruh juga mengirimkan murid-murid muda mereka untuk menenangkan diri di medan perang dunia besar kilau cerah ini. Adapun Raja Dunia dan Empyrean, mereka tidak melakukan intervensi. Jika para jenius muda ini benar-benar memiliki kekuatan dan takdir yang cukup maka mereka akan mampu menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Di dunia besar melonjak utara, ada sebuah planet besar. Planet ini dinamakan Bright Soar Planet karena terletak di wilayah perbatasan North Soar Great World dan Bright Lustre Great World. Banyak seniman bela diri dari alam ilahi harus melewati dunia ini untuk memasuki dunia besar kilau cerah dan berpetualang. Hal ini juga menyebabkan Bright Soar Planet yang biasanya menganggur dan tidak terlalu makmur menjadi sangat sibuk. Banyak sekali seniman bela diri yang melewati planet ini setiap hari. Saat ini, di sebuah restoran mewah di Bright Soar Planet, 7 atau 8 seniman bela diri berkumpul di sini, minum dan mengobrol satu sama lain. Mereka semua adalah elit muda umat manusia yang menuju ke dunia besar kilau cerah untuk berpetualang. Di antara mereka yang berani pergi ke dunia besar kilau terang, yang terlemah di antara mereka adalah para jenius dari sekte tingkat tanah suci. Jenius sekte kelas 8 yang normal tidak akan berani pergi karena terlalu mudah bagi mereka untuk mati di medan perang berbahaya di dunia besar kilau cerah. Saat para seniman bela diri ini berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat dan bersemangat. Mereka berbicara tentang situasi terkini antara manusia dan para suci, keadaan medan perang Bright Lustre, serta negosiasi yang terjadi di Gunung Potala beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, mereka mengalihkan topik ke duel 100 tahun antara Lin Ming dan Good Fortune Saint Sun. Di Gunung Potala, Lin Ming telah melompati 1,5 batas untuk menantang Good Fortune Saint Sun. Ini telah menjadi topik diskusi yang mulia yang telah menyebar ke seluruh alam ilahi, bahkan seniman bela diri transformasi tubuh pun pernah mendengarnya. Kebanyakan seniman bela diri dari alam ilahi belum pernah melihat Lin Ming sebelumnya. Tapi, hanya sejumlah seniman bela diri yang belum pernah mendengar prestasi Lin Ming yang mempesona. Berani menandatangani kontrak duel hidup atau mati dengan Good Fortune Saint Sun, karakter yang sombong dan berani menyebabkan seluruh umat manusia dipenuhi dengan kebanggaan. Saya mendengar bahwa Lin Ming akan segera masuk ke ranah transformasi surgawi tengah. Itu normal. Dia sudah berada di alam transformasi ilahi awal selama 3 tahun sekarang, jadi dia seharusnya bisa menerobos kapan saja, tapi dia tidak ingin melakukannya saat ini. Bagi seorang jenius seperti Lin Ming, membuat terobosan adalah hal yang sangat sederhana. Satu-satunya masalah baginya adalah dia perlu mempertimbangkan apakah fondasinya kokoh atau tidak. Haha, setelah melakukan terobosan, kekuatan Lin Ming akan meningkat dengan selisih yang besar. Jika dia terus tumbuh dengan kecepatan seperti ini maka siapa yang tahu berapa derajat yang akan dia capai dalam 100 tahun. Putra keberuntungan suci itu terlalu sombong, aku sudah lama mendapati dia memuakkan di telingaku. The Good Fortune Saint Sun benar-benar berbakat. Menurut akal sehat, akan sulit bagi Lin Ming untuk mengalahkannya 100 tahun dari sekarang, tapi Lin Ming memiliki takdir yang besar di tubuhnya dan dia terus menciptakan keajaiban sepanjang waktu. Saya yakin dia pasti akan membawa keajaiban lain kali ini. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bocah Lin kecil ini akan mampu menciptakan keajaiban? Saat ini, di sudut restoran, suara ketidaksetujuan terdengar.
Suara orang ini terhenti saat dia berbicara dalam bahasa alam ilahi, sudah jelas bahwa dia tidak ahli dalam hal itu. Beberapa elit muda mengerutkan kening. Mereka berbelok ke sudut restoran untuk melihat dua pria dan satu wanita. Pria yang duduk di depan mengenakan jubah bersulam. Dia memiliki kulit berwarna gandum, dan meskipun dia tidak tampan dan bahkan tampak agak aneh, matanya sangat dalam hingga seseorang bisa tenggelam di dalamnya. Duduk di dekat pria ini adalah seorang gadis muda berjubah bulu. Dia memiliki penampilan cantik dan sosoknya ramping. Senyuman kecil menawan terlihat di wajahnya. Dia menarik lengan pria ini seolah dia adalah kekasihnya. Sedangkan pria terakhir, dia kurus dan tinggi seperti tiang bambu. Tangannya juga kurus dan keriput seperti cakar ayam. Rongga matanya sangat cekung, membuatnya tampak sangat mengerikan. Ketiga orang ini mengenakan pakaian yang berbeda dari manusia. Selain penghentian penggunaan bahasa alam ilahi serta permusuhan mereka terhadap Lin Ming, ketika ini digabungkan menjadi jelas bahwa mereka semua berasal dari ras suci. Itu adalah iblis dari ras suci. Ketiga iblis ras suci ini, berpikir bahwa mereka berani lari keluar dari dunia besar kilau cerah. Mereka hanya ingin mati. 7 atau 8 pemuda hendak mengeluarkan senjatanya tetapi seorang pria berpakaian putih menghentikan mereka. Berhentilah bersikap sembrono. Ini bukan lagi dunia besar kilau terang. Menurut kesepakatan antara umat manusia dan orang-orang suci, begitu seseorang meninggalkan wilayah dunia besar kilau cerah, seseorang tidak dapat membantai sesuka hati. Jika Anda ingin bertarung maka kedua belah pihak harus setuju, jika tidak, Anda akan dihukum karena melanggar aturan. Benar, kakak benar, jangan impulsif. Kalau tidak, bahkan jika kamu membunuh mereka bertiga, kita masih harus dikuburkan bersama mereka. Ketika beberapa elit muda berbicara, pria suci kurus dan wanita itu mulai tertawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawa ini sembrono dan tanpa akhir. Para elit manusia muda mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Wanita berjubah bulu itu berdiri. Kalian orang barbar sungguh bodoh. Anda bahkan tidak tahu apa status kami, namun Anda pikir Anda bisa membunuh kami saja jika Anda mau. Sungguh menggelikan. Kamu seharusnya bersyukur bahwa ada perjanjian antara para suci dan manusia, jika tidak, kami pasti sudah memenggal kepalamu karena rasa tidak hormatmu tadi. Manusia menyebut mereka yang berasal dari ras suci sebagai iblis suci. Adapun para wali, mereka menyebut manusia sebagai orang barbar. Sesuai dengan perkataan mereka, mereka menganggap manusia hanyalah budak yang tidak beradab, babi yang bisa disembelih kapan saja. Meskipun ada perdamaian sementara antara kedua ras, mereka masih saling menghina satu sama lain. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Karena Anda tidak dapat melakukan apapun, sebaiknya Anda mengoceh sebanyak yang Anda mau. Jenius peringkat kedua ras manusia saya, Lin Ming bukanlah seseorang yang bisa Anda bayangkan. Seniman bela diri yang berbicara menyapu budidaya ketiga orang suci ini. Ketiga orang suci ini semuanya memiliki kultivasi di ranah Saint Transformation tengah dan akhir. Tidak perlu takut pada tingkat kultivasi ini. Apa itu Lin Ming? Apa yang memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan senior magang, saudara Saint San Wumo? Di mata senior magang, saudara Wumo, bahwa Lin Ming hanyalah seekor anjing menggonggong yang gila. Hanya saja situasi di tempat negosiasi itu istimewa sehingga magang senior, saudara Wumo akan peduli pada si idiot itu. Haha. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bocah itu, Lin Ming, masih bisa dianggap jenius di antara manusia. Karena dia ingin mati, maka murid senior magang, saudara Wumo sebaiknya memberinya bantuan. Ini hanya berarti bahwa manusia akan menjadi lebih lemah 100 tahun dari sekarang. Wumo adalah nama keluarga dari putra keberuntungan Sein. Jika seniman bela diri ini bisa menyebut putra keberuntungan Sein sebagai senior magang, saudara Wumo, maka itu pasti berarti mereka memiliki hubungan dengan putra keberuntungan Sein. Ketika orang-orang ini mendengar mereka memecat Lin Ming sedemikian rupa, mereka semua marah. Siapa kamu? Pemimpin pemuda manusia bertanya, suaranya suram. Jika orang ini bisa merujuk pada putra keberuntungan Sein sebagai senior magang, saudara Wumo, maka kemungkinan besar mereka berasal dari sekte yang sama dengan dia. Dengan kata lain, pengaruh tingkat keilahian sejati dari ras suci. Jika mereka adalah murid inti dari pengaruh keilahian sejati maka bakat mereka pasti tidak dapat dipahami. Ketiga orang itu saling memandang. Kemudian, wanita berjubah bulu itu terkekeh dan berkata, kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Dengarkan baik-baik, kami berdua adalah murid tingkat rendah dari Good Fortune Saint Sovereign. Kakak magang seniorku, saudara Naki, adalah juara pertama pertemuan bela diri pertama Laut Suci dari ras suci. Sedangkan aku berada di urutan ke-6. Saat wanita berjubah bulu itu berbicara, dia menunjuk ke arah pemuda berjubah bersulam di antara mereka bertiga. Ketika semua elit muda umat manusia mendengar ini, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang dan jatuh ke perut. Juara pertama dan ke-6 dalam pertemuan bela diri pertama Laut Suci ras suci. Alam Laut Suci setara dengan alam laut ilahi manusia. Entah itu manusia atau orang suci, alam laut ilahi dan laut suci adalah saat di mana budidaya seseorang telah mencapai kesuksesan besar. Mengambil contoh manusia, setelah mengalami 9 tahap penghancuran kehidupan, kekuatan sejati mereka dalam hukum akan terwujud. Oleh karena itu, mengadakan pertemuan bela diri pertama untuk semua elit muda yang heroik di alam laut ilahi adalah pertunjukan potensi dan kekuatan yang paling persuasif.
Hal serupa juga terjadi pada ras orang suci. Untuk dapat memperoleh tempat pertama dalam pertemuan bela diri pertama di alam laut suci, bakat pemuda ini dapat dibayangkan. Bagaimanapun juga, para jenius dari ras suci melampaui umat manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dalam hal ini, bahkan jika para elit muda umat manusia tidak mau menyetujuinya, mereka juga tidak dapat menyangkalnya. Tanpa diragukan lagi, meskipun pemuda di depan mereka ini hanya berada di alam Saint Transformation akhir, dalam hal kekuatan sejati dia mungkin sebanding dengan Holy Lord yang lemah. Jika karakter seperti itu dibandingkan dengan putra keberuntungan Saint, maka mungkin satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah usia dan nasib tubuh mereka. Tidak heran kalau dia berani berbicara seperti ini. Bab 1405, Stupa yang tak tercela. Dia adalah seorang murid dari Tanah Suci Keilahian Sejati, dan juga juara pertama pertemuan bela diri pertama para orang suci. Para elit manusia muda saling melirik, kecewa di mata mereka. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan murid ketuhanan sejati? Mereka hanya perlu memikirkan perbedaan antara keturunan Empyrean dan keturunan Raja Dunia, perbedaan antara keturunan Dewa Sejati dan keturunan Empyrean akan lebih besar dari itu. Saat para elit manusia memikirkan hal ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka ingin sekali lagi mengulangi bahwa mereka percaya pada Lin Ming, namun perbedaan antara manusia dan orang-orang suci terlalu besar. Apalagi seseorang seperti putra keberuntungan Saint, bahkan pemuda di depan mereka ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Ketika wanita berjubah bulu itu melihat keterkejutan dan ketakutan di wajah para elit manusia muda ini, dia tersenyum. Senior magang, saudara Naki memiliki gelar pangeran kekaisaran dari ras suci saya. Tahukah kalian apa arti kata pangeran kekaisaran? Itu adalah hadiah yang diturunkan secara pribadi dari kaisar keberuntungan Saint. Jika bukan karena kakak Naki yang magang senior jauh lebih muda daripada kakak Wumo yang magang senior, maka mungkin gelar putra suci keberuntungan akan jatuh ke tangan magang senior, saudara Naki. Dengan datangnya bencana besar, nasib ras suci saya telah terpengaruh dan sekarang dua orang jenius telah dihasilkan di generasi saya. Magang senior, saudara Naki dan magang senior, saudara Wumo adalah dua supernova paling cemerlang di dunia yang luas ini, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah karena usia mereka. Jelas sekali bahwa wanita berjubah bulu ini memuja pemuda suci ini hingga tingkat yang menggelikan. Kata-katanya menyebabkan semua elit manusia muda yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Pertemuan bela diri pertama umat manusia baru-baru ini adalah pertemuan paling indah dan sejahtera selama 100 juta tahun terakhir. Selain Lin Ming, ada Xiao Moxian, Frost Dream, Hang Qi, Jun Blue Moon, dan Dragon Fang, 6 jenius hebat. Dan situasi seperti ini muncul karena bencana besar yang akan datang. Karena hal ini telah terjadi pada umat manusia, bagaimana bisa dikatakan bahwa nasib ras suci tidak akan terpengaruh oleh bencana besar dan mereka juga akan menghasilkan orang-orang jenius yang belum pernah terlihat selama ratusan juta tahun. Terlebih lagi, warisan orang-orang kudus jauh lebih unggul daripada warisan umat manusia. Jika ada anomali yang muncul dalam barisan mereka, maka para jenius ini mungkin lebih kuat dari manusia. Ayo pergi, kita kembali ke dunia kilau cerah dulu untuk terus menguatkan diri. Setelah itu, kita akan melakukan kunjungan kecil ke bidang kemanusiaan dan melihat sejauh mana tingkatan yang sebenarnya telah dicapai oleh para elit muda umat manusia. Kata pemuda bernama Naki dengan santai. Kemudian, dia mengambil senjatanya dari meja dan meninggalkan restoran bersama pria dan wanita di belakangnya. Naki, murid senior magang, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan menguji para elit muda umat manusia? Pria jangkung dan berkulit gelap di belakang Naki menjilat bibirnya, jantungnya berdebar kencang. Ya, cepat atau lambat perang besar antara rasku dan umat manusia akhirnya akan mencapai puncaknya. Karena kaum Empyrean tidak bisa bertarung sekarang, kita akan mulai duluan. Lagi pula, karena kita akan berperang di masa depan, sebaiknya kita mulai menghancurkan kepercayaan mereka sekarang. Jika kita bisa mengalahkan mereka sekarang, maka setelah 1000 tahun tidak akan ada masalah sama sekali. Selain itu, ini juga merupakan inspirasi besar bagi ras suci saya. Naki perlahan berkata, dia tidak hanya ingin menjadi terkenal di seluruh umat manusia dan ras orang suci, tetapi dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan momentum para orang suci. Haha, magang senior, saudara Naki benar. Karena tingkat kultivasi saudara Wumo yang magang senior terlalu tinggi, para manusia jenius lainnya tidak dapat mengikutinya. Tinggal kita yang mengambil tindakan. Jika kita bisa mengalahkan semua kejeniusan mereka, lalu bagaimana manusia itu punya keberanian untuk bertarung bersama kita? Ketika saatnya tiba, ketenaran kita di dunia besar kilau cerah akan meningkat pesat. Mungkin Saint Sovereign bahkan bisa memberi kita hadiah yang besar. Pria kurus itu berkata tanpa ragu-ragu. Saat dia berbicara, seniman bela diri manusia memiliki corak yang sangat jelek. Orang-orang ini sama sekali tidak menghormati siapapun. Mereka memperlakukan semua seniman bela diri manusia di sini seperti udara kosong. Ayo pergi. Beberapa elit Saint muda pun pergi. Tujuan mereka adalah Bright Luster World. Setelah negosiasi antara umat manusia dan orang-orang suci berakhir, Lin Ming mengasingkan diri di Gunung Potala. Gunung Potala memiliki sejarah yang panjang dan gemilang. Dalam hal latar belakang dan warisan, tidak diragukan lagi mereka adalah pengaruh nomor 1 di seluruh umat manusia.
Berbagai gunung, taman, menara, koridor, biara, semuanya ditutupi dengan formasi susunan. Formasi susunan ini dapat digunakan untuk mendukung pelatihan seseorang dan bahkan digunakan untuk mengusir roh jahat. Bahkan taman di antara jurang yang memiliki banyak tanaman spiritual tersusun di dalamnya dilapisi dengan berbagai formasi susunan. Jika Lin Ming berkultivasi di sini, itu tidak lebih buruk daripada berkultivasi di Divine Dream Heavenly Palace. Junior magang, Saudara Lin, leluhur tertinggi mengundang Anda ke audiensi. Seorang biksu jalur bela diri dengan jubah linen longgar muncul di depan Lin Ming. Telapak tangannya disatukan dalam doa saat dia membacakan nyanyian Buddha. Leluhur tertinggi, pikiran Lin Ming bergerak. Orang yang mengatur sebagian besar urusan sehari-hari di Gunung Potala bukanlah Kaisar Sakya, juga bukan Buddha Agung tanpa batas. Sebaliknya, itu adalah Grandmaster Soul Sensei, seseorang dengan budidaya empirean setengah langkah. Dua biksu terkemuka lainnya telah mengasingkan diri untuk bermeditasi mendalam tentang seni bela diri mereka. Di antara mereka, yang satu disebut leluhur tertinggi dan yang lainnya disebut guru tertinggi. Leluhur tertinggi secara alami mengacu pada Buddha Agung tanpa batas. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia 100 juta tahun yang lalu, dan merupakan karakter dengan peringkat tertinggi dan paling bertingkat di Gunung Potala saat ini. Leluhur tertinggi telah mendengar bahwa junior magang, Brother Lin akan segera masuk ke alam transformasi surgawi tengah, jadi dia ingin secara pribadi menyampaikan undangan kepada junior magang, Brother Lin untuk pergi ke stupa tak tercela untuk mencerahkan diri Anda atas kehendak Kaisar, serta menerima baptisan wasiat Buddha. Kaisar akan, Buddha akan, Lin Ming belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, lalu saya meminta saudara senior magang untuk memimpin. Gunung Potala memiliki terlalu banyak bangunan kuno. Situs-situs kuno ini seringkali berusia ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun. Murid-murid dari semua era Gunung Potala sebelumnya terus-menerus memperkuat formasi susunan di sini dan memperbaiki semua struktur, menjaga bentuk dan martabat penuhnya. Kini, bukan hanya tidak ada rasa pembusukan sama sekali, namun malah ada suasana sungai waktu yang tak ada habisnya, membuat seseorang merasa kagum di dalam hatinya. Lin Ming mengikuti seniman bela diri melalui banyak koridor berliku sebelum dia tiba di sebuah taman yang besar dan luas. Halamannya dilapisi dengan batu bata tebal yang tahan cuaca, setiap batu bata tampak seperti buku tebal yang mencatat sejarah panjang dan hikmat Gunung Potala. Di sini, biksu bela diri itu menggenggam manik-maniknya, mengucapkan beberapa mantra Buddha dan kemudian perlahan mundur ke belakang. Di depan Lin Ming ada hutan pagoda abu-abu. Masing-masing pagoda ini memiliki jumlah lapisan yang berbeda, dan masing-masing memiliki tinggi ratusan kaki. Mereka tidak memiliki keindahan luar biasa yang diukir dari batu giok atau kristal, namun mereka tetap memancarkan rasa martabat dan kebajikan yang mendalam. Sebelum hutan pagoda ini ada seorang biksu tua. Dia mengenakan jubah linen longgar dan kasaya emas disampirkan di bahunya. Kakinya ditutupi sandal jerami, daun telinganya besar dan bulat, dan kedua alis putihnya panjangnya satu kaki. Dia bersandar pada tongkat biksu yang tebal dengan tangan kanannya dan dia memegang untaian manik-manik Buddha di tangan kirinya. Total ada 7 manik Buddha, 6 kecil dan 1 besar. Di antara mereka, yang besar berwarna putih pucat dengan semburat merah seolah-olah ada darah yang mengalir jauh di dalamnya. Ini sebenarnya agak mirip bola mata, membuatnya tampak sedikit mengejutkan. Biksu tua ini hanya berdiri santai di sana tetapi sepertinya dia telah menyatu dengan dunia di sekitarnya. Jika Lin Ming tidak menggunakan matanya melainkan hanya menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak akan pernah menemukan keberadaan biksu tua ini. Meskipun dia sudah dekat, mustahil untuk merasakannya. Perasaan ini sangat aneh dan memperdaya. Orang tua beralis putih ini adalah Buddha Agung tanpa batas di Gunung Potala. Bahkan jika mimpi ilahi ingin menemuinya, dia tetap harus dengan sopan menyebutnya sebagai senior. Junior Lin Ming menyapa senior Buddha besar tanpa batas. Lin Ming dengan hormat mengangguk. Buddha besar tanpa batas memandang Lin Ming dan perlahan mengangguk sebagai balasannya. Kemudian, dia hanya berkata, mulai hari ini, selama 7 hingga 7 hari selama 49 hari, Anda akan tinggal di sini. Nada suara Great Limitless Buddha sudah tua dan kecepatan bicaranya sangat lambat. Jika seseorang mendengarkannya, mereka mungkin berpikir dia mengalami kesulitan berbicara karena usianya. Tempat ini adalah, Lin Ming ingat bahwa biksu bela diri yang membawanya ke sini menyebut tempat ini sebagai stupa yang tidak tercela. Ini adalah pemakaman Gunung Potala, kuburan tempat semua biksu Buddha dan penguasa Gunung Potala sebelumnya yang memasuki alam empirean dikebumikan. Dalam 3,6 miliar tahun terakhir ini, ketika para biksu terkemuka di Gunung Potala meninggal, mereka dikremasi dan abunya dipadatkan menjadi relik. Peninggalan ini ditempatkan di kotak pagoda, dikuburkan bersama dengan alat ajaib kehidupannya. Oleh karena itu, hutan pagoda ini dinamai stupa tak tercela dan stupa pemakaman. Saat Buddha besar tanpa batas berbicara di sini, Lin Ming terkejut. Makam semua biksu terkemuka sebelumnya di Gunung Potala. Gunung Potala memiliki sejarah 3,6 miliar tahun. Dalam jangka waktu yang sangat lama ini, mustahil untuk menghitung berapa banyak karakter luar biasa yang muncul di barisan mereka. Hanya para guru Zen yang hebat dan berprestasi tinggi yang mempunyai kualifikasi untuk dimakamkan di stupa tak tercela setelah kematian mereka. Dengan begitu banyak tokoh luar biasa yang terkubur di sini, meskipun mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, kemauan dan hukum Buddha mereka masih ada di sini, tidak pernah pudar. Pada waktu yang tidak diketahui, Buddha besar tanpa batas telah hanyut.
Lin Ming ditinggalkan sendirian, diam-diam merasakan gelombang yang tertinggal di hutan pagoda ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyesuaikan pola pikirnya. Kemudian, ia bersujud di hadapan stupa tak tercela beberapa kali, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tulus. Seorang seniman bela diri bisa saja tidak menghormati langit dan menentang bumi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menghormati para pahlawan masa lalu. Ada total 72 pagoda Buddha ini. Ini adalah angka yang telah ditentukan. Jika jumlah biksu terkemuka yang dimakamkan di sini melebihi jumlah tersebut, maka 2 di antaranya akan dimakamkan di 1 pagoda. Melihat susunan pagoda Buddha ini, sebenarnya memiliki sedikit kemiripan dengan 72 pagoda bertuah di hutan belantara selatan benua tumbuhan langit. Tentu saja, stupa sempurna ini jauh lebih dalam dan rumit. Hal ini juga membuktikan bahwa Sorcerer of the Southern Wilderness berasal dari latar belakang Buddha. Selain itu, ia berasal dari sekte bawahan Gunung Potala, yang memiliki akar yang sama. Beberapa pagoda tinggi dan beberapa pagoda rendah. Ketinggian pagoda juga menunjukkan prestasi para biksu yang terkubur di dalamnya. Lin Ming sangat menyadari bahwa tempat di mana semua biksu terkemuka sebelumnya di Gunung Potala dimakamkan adalah tempat suci yang paling suci. Dengan begitu banyak biksu agung yang beristirahat di sini dengan damai, biasanya tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu mereka. Jika bukan karena datangnya bencana besar dan situasi unik yang diakibatkan oleh bencana tersebut, maka Buddha besar tanpa batas tidak akan pernah mengizinkannya di sini untuk menyadari kehendak Buddha dari begitu banyak pendahulu Gunung Potala di masa lalu. Setelah menyesuaikan pola pikirnya ke keadaan halus, Lin Ming berjalan menuju hutan pagoda dengan hormat dan bermartabat. Selangkah demi selangkah, kecepatan Lin Ming sangat lambat. Setelah 9 langkah, Lin Ming akan berhenti untuk waktu yang lama, membiarkan hatinya merasakan dan menyerap segala sesuatu di sekitarnya. 1000 kaki, 800 kaki, 500 kaki, Lin Ming mendekat dan mendekat ke hutan pagoda. Ketika jarak menyusut, Lin Ming mulai merasakan bahwa keinginan yang datang dari hutan pagoda semakin kuat. Dia merasakan sakit di antara alisnya seperti ada jarum yang ditusuk di sana. Seluruh darah di dalam tubuhnya tampak mengalir deras menuju titik itu. Semangat pertempuran nenek, pikiran Lin Ming bergerak. Dengan teriakan ringan, semangat pertarungan sang nenek keluar. Tombak emas gelap muncul di depan Lin Ming. Dan batang tombak ini juga diwarnai dengan warna biru muda. Ini adalah batas jiwa biru. Lin Ming telah menggunakan waktu yang sangat lama, terus-menerus mengumpulkan tetapi masih belum berhasil membuat terobosan. Pada saat ini, semangat bertarungnya telah lama mencapai kesempurnaan emas dan telah menyentuh ambang semangat pertarungan jiwa biru. Perbedaan antara semangat pertarungan emas dan semangat pertarungan jiwa biru sangat besar. Sekarang, di bawah baptisan kehendak Buddha ini, Lin Ming bisa merasakan semangat bertarungnya bersiul dengan kuat. Warna biru dari semangat pertempuran menjadi semakin cerah. Kehendak Buddha ini bisa meredam semangat bertarung. Lin Ming tidak terkejut sama sekali. Di seluruh alam ilahi, hanya Gunung Potala yang memiliki kuburan tempat begitu banyak tetua tertinggi dimakamkan. Kehendak di sini kemungkinan besar juga yang terkuat di seluruh alam ilahi. Bab 1406, Pangeran Kekaisaran Naki. Sejak zaman kuno, ketika pembangkit tenaga listrik manusia yang tiada taranya meninggal, mereka seringkali meninggalkan warisan tersembunyi yang akan mereka tunggu untuk diwarisi oleh penerus yang ditakdirkan. Adapun kerangka dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini, mereka seringkali dikuburkan di suatu tempat yang jauh dan tidak diketahui, atau mereka hanya menghancurkan tubuh mereka sendiri. Ini karena mayat pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini, manakah yang belum menelan materi surgawi yang tak terhitung jumlahnya selama hidup mereka? Esensi daging dan darah mereka sebanding dengan harta surgawi langit dan bumi, tulang dan saluran meridian mereka diukir dengan pola dao dan rune hukum. Jika seseorang menggali mayatnya dan melihatnya, itu tidak akan kalah dengan batu kekacauan. Karena alasan-alasan ini, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak akan dikuburkan di kuburan yang jelas untuk mencegah orang lain menggali mayat mereka setelah kematian mereka untuk membuat pil, atau dianggap oleh orang lain sebagai objek untuk dilihat. Hanya sekte seperti Gunung Potala yang telah ada selama 3,6 miliar tahun, dengan latar belakang yang telah mencapai kedalaman yang tak terduga, yang dapat memiliki kemampuan untuk memasukkan kerangka-kerangka ini ke stupa tak tercela untuk melestarikannya dan memungkinkan para biksu terkemuka ini untuk beristirahat dengan tenang di dalamnya. Pagoda Buddha. Bisa dibayangkan bahwa peninggalan tulang Buddha di pagoda ini adalah harta karun di antara harta karun. Saat Lin Ming terus-menerus mendekati kumpulan pagoda, dia bisa mendengar nyanyian Buddha samar bergema antara langit dan bumi. Tanda Buddha emas berkilauan berkibar di langit, menyatukan segala macam pemandangan indah. Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan semua darah dan esensi sejati di dalam tubuhnya mendidih karena kegembiraan. Jantungnya berdetak seiring dengan aliran rune Buddha. Bersenandung, semangat pertarungan sang nenek bergetar. Lin Ming bisa merasakan keinginan lengkap dalam tubuhnya yang dibaptis. 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki, Lin Ming akhirnya tiba di depan hutan pagoda. Seorang Empyrean yang hidup dapat menyembunyikan auranya sendiri dan juga menyembunyikan semangat bertarungnya di dalam lautan spiritualnya, tidak aktif hingga diaktifkan. Misalnya, impian ilahi Empyrean bisa tampak seperti wanita fana biasa jika dia mau. Tapi bagi seorang Empyrean yang mati, semuanya akan kembali ke alam.
Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki kemauan, mustahil bagi mereka untuk bertahan dalam pembersihan stupa tak tercela. Lin Ming tiba di pagoda pertama dari stupa tak tercela. Pagoda ini tingginya 8 lantai. Dalam agama Buddha, fungsi paling dasar dari pagoda Buddha adalah kuburan. Itu digunakan untuk mengubur sisa-sisa para biksu terkemuka dan peninggalan mereka. Pintu pagoda ini mulai terbuka. Lin Ming membungkuk dalam-dalam sebelum memasuki pagoda. Melihat sekeliling, di tengah pagoda ini ada sebuah peninggalan. Peninggalan ini berbentuk pipih dan lebar, berbentuk lonjong. Peninggalan ini sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Lin Ming sebagai peninggalan. Jenazah seorang biksu terkemuka biasanya dikuburkan di sebuah ruangan di bawah pagoda. Tapi, relik ini sebenarnya ditempatkan di tengah aula lantai dasar, terungkap ke dunia tanpa ada kotak giok yang menyegelnya. Melihat ke bawah, ada sebuah tablet batu di bawah relik ini dengan beberapa kata tertulis di atasnya. Raja yang baik hati, lahir 800 juta tahun setelah bencana besar. Dia mengelola Gunung Potala, dan memiliki budidaya empirean. Ia menjadi biksu pada usia 6 tahun. Bakatnya luar biasa dan ingatannya luar biasa. Dia mempelajari 300 kitab Buddha, dan sebelum usia 20 tahun, dia tidak berlatih seni bela diri sama sekali, tetapi sepenuhnya menginvestasikan dirinya dalam memahami Dharma agama Buddha. Cahaya pencerahan turun padanya dan tubuh raja yang kebajikan terlahir kembali melalui nirwana, dan sejak saat itu dia memadatkan tubuh Buddha. Itu adalah tahap penghancuran kehidupan. Saat Lin Ming membaca deskripsi ini, dia sangat terkejut. Tablet batu mencatat bahwa raja yang baik hati tidak mempelajari metode budidaya seni bela diri apapun sebelum dia berusia 20 tahun, dan hanya bermeditasi pada kitab suci Buddha. Meski begitu, setelah itu, tubuh fananya terlahir kembali melalui nirwana, terkondensasi menjadi tubuh Buddha. Itu adalah tahap yang sama dengan penghancuran kehidupan. Jika ini benar, maka jalan agama Buddha terlalu misterius dan ajaib. Lebih jauh ke bawah, tablet batu mencatat berbagai pencapaian raja yang baik hati. Selain itu, di bagian paling bawah terdapat untaian kata singkat, jika aku bisa berdakwah kepada yang maksum, maka setelah aku binasa dalam apiku, biarlah lidahku tetap ada selamanya. Beberapa kata ini terkesan lembut dan tenang, seperti kalimat biasa, namun sebenarnya memancarkan momentum yang dalam dan kuat. Hanya dengan melihatnya saja seseorang merasakan dorongan untuk berdoa dalam ibadah dan menerima baptisan agama Buddha dengan sepenuh hati. Perasaan semacam ini hanya sebanding dengan apa yang dirasakan Lin Ming ketika dia membaca kata-kata yang ditinggalkan Empyrean Primordius di Abis Iblis Abadi. Sungai bintang tak bertuan di kosmos tak berujung, aku akan menulis ulang sejarah tak terbatas. Kata-kata ini seharusnya berasal dari raja yang baik hati. Dan dari maknanya, itu juga harus menjadi kata-kata terakhirnya. Lin Ming berpikir, makna di balik kata-kata ini adalah jika ajaran yang disampaikannya tidak salah, maka begitu tubuh fananya binasa dan ia terbakar abis dalam api, biarlah lidahnya tidak terbakar abis. Api yang digunakan Gunung Potala untuk mengkremasi para biksu terkemuka mereka bukanlah api biasa, melainkan api ilahi yang terdiri dari 9 tingkat konsep hukum kebakaran yang lengkap. Biasanya, setelah seniman bela diri sistem pengumpulan esensi mati, energi asal mereka akan menghilang, meninggalkan tubuh roh yang tidak mampu menahan kobaran api ilahi ini. Namun, para biksu terkemuka ini sebenarnya mampu meninggalkan relik melalui api. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, pikirannya bergerak. Dia melihat ke arah relik di tengah pagoda. Jika dilihat lebih dekat, peninggalan datar ini sebenarnya menyerupai lidah. Ketika Raja Kebajikan meninggal, lidahnya dibiarkan tersisa dan diubah menjadi peninggalan. Sungguh, kata-katanya menjadi kenyataan. Saat Lin Ming melihat peninggalan ini, hatinya terguncang. Tidak diketahui batasan apa yang telah dicapai oleh biksu terkemuka ini dalam hidupnya, itu seharusnya tingkatnya bahkan lebih tinggi dari Buddha Agung tanpa batas. Lin Ming terus mencari. Dia menemukan bahwa di balik loh batu ini juga terdapat bagian kitab suci. Kitab suci ini bukanlah mantra hati seni bela diri, tetapi kitab Buddha murni. Lin Ming merasa kagum saat membaca bagian ini dari awal hingga akhir. Dalam menenangkan pikiran, seseorang juga dapat memperluas pemahamannya tentang konsep. Lin Ming tinggal di stupa Raja Kebajikan yang tak tercela selama 3 hari penuh. Lalu, dia pergi. Dia bergerak menuju stupa tak tercela berikutnya. Stupa sempurna ini juga memiliki loh batu. Kata-kata yang terukir di atasnya adalah, Jiu Moye. Ia dilahirkan 1 miliar dan 80 juta tahun setelah bencana besar. Dia mencukur rambutnya, menjalani operasi amandel pada usia 3 tahun. Dia meninggal 1 miliar dan 90 juta tahun setelah bencana besar itu. Setelah kematiannya, abunya dibagi menjadi 48.000 bagian, masing-masing diintegrasikan ke dalam batu bata pagoda Buddha ini, menjadi satu dengan stupa tak tercela. Pagoda ini bersifat spiritual, tanpa ada yang memperbaikinya, itu menjadi harta roh Empyrean. Lin Ming membaca seterusnya. Grandmaster Jiu Moye juga meninggalkan kata-kata terakhirnya. Untuk menghormati semua kehidupan, hatiku bersinar seterang cermin. Saat tubuhku kembali ke bumi, berikan hatiku kepada semua makhluk hidup. Kata-kata terakhir ini juga memberi Lin Ming pencerahan. Ketika tubuh fana Grandmaster Jiu Moye dibakar, hatinya yang seterang dan sejernih cermin ditinggalkan oleh semua makhluk hidup. Prestasinya tidak lebih buruk dari prestasi raja yang baik hati. Dia tinggal di stupa tak tercela Jiu Moye selama 3 hari penuh. Ia melanjutkan ke stupa tak tercela berikutnya. Seiring berjalannya waktu,
Lin Ming melihat sejarah hidup para biksu Buddha terkemuka ini, mengalami kehidupan mereka dan menerima baptisan atas keinginan mereka. Selama periode waktu ini, budidaya Lin Ming tidak meningkat banyak. Tapi, jiwanya benar-benar mengalami transformasi halus, dan semangat pertarungan sang nenek dalam dirinya juga menjadi semakin biru. Saat Lin Ming mencerahkan dirinya sendiri di dalam stupa yang tidak tercela, sebenarnya ada badai darah dan pembantaian yang terjadi di dunia besar kilau cerah, dengan kematian dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Banyak elit muda yang heroik berbondong-bondong menuju Bright Lustre Great World untuk menenangkan diri di medan pembantaian itu. Ada beberapa orang yang membuat terobosan di jurang hidup dan mati, budidaya mereka meningkat pesat. Bahkan ada orang-orang yang memperoleh harta karun dan rahasia orang mati, membuat kemajuan besar dalam kemajuan mereka. Tapi, ada lebih banyak lagi orang yang meninggal. Mereka dibakar menjadi abu tanpa ada satupun kerangka yang tersisa. Dan di antara mayat-mayat ini, ada sebuah nama yang terkenal. Itu adalah Pangeran Kekaisaran Naki. Dengan tingkat kultivasi transformasi ilahi yang terlambat, dia bisa melawan Holy Lord. Dia bisa langsung membunuh Holy Lord yang paling lemah. Dan bahkan melawan Holy Lord yang kuat, dia masih memiliki sarana untuk mempertahankan hidupnya. Tingkat bakat ini terlalu mengkhawatirkan. Harus diketahui bahwa di dunia besar kilau cerah, seniman bela diri dengan tingkat kultivasi tertinggi di medan perang adalah para Holy Lord. Dengan kata lain, akan sangat sulit bagi Pangeran Kekaisaran Naki untuk bertemu lawan yang dapat mengancam nyawanya. Banyak misi yang ditujukan khusus padanya gagal, satu demi satu. Suatu ketika, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tidak dapat menahan rasa malu ini dan bergabung untuk membunuh Naki, untuk memperkuat momentum kemanusiaan dan juga membuat nama mereka terkenal. Namun setelahnya, jebakan mereka tidak hanya gagal, namun Naki malah membunuh 5 orang di antaranya. Mereka terpaksa mundur dalam kekalahan telak. Setelah pertempuran itu, ketenaran Naki meningkat, mengguncang dunia seperti gempa bumi. Di sampingnya juga ada seorang wanita berjubah bulu dan seorang pemuda berkulit gelap dan kurus. Meskipun mereka lebih lemah dari Naki, mereka juga bukan orang jenius pada generasi mereka. Jika seorang seniman bela diri tingkat tinggi Dewa Ilahi bertemu dengan mereka, mereka tidak akan menjadi tandingan sama sekali. Saya mendengar bahwa Pangeran Kekaisaran Naki adalah juara pertama dalam pertemuan bela diri pertama ras suci. Ya, Naki hampir berasal dari kelompok jenius yang sama dengan Lin Ming, Xiao Moxian, dan Frost Dream. Ini suatu kebetulan yang luar biasa. Aku mendengar bahwa karena bencana besar ini, ada banyak talenta yang meningkat dalam pertemuan bela diri pertama ras suci yang terbaru, dengan tak terhitung banyaknya master yang bangkit bersama-sama. Dan, Naki ini juga merupakan murid langsung dari pembangkit tenaga keilahian sejati dari ras suci, penguasa suci keberuntungan. Gelar Pangeran Kekaisaran ini juga diturunkan dari Good Fortune Saint Sovereign. Di medan perang dunia besar kilau cerah, beberapa seniman bela diri manusia sedang membicarakan tentang Naki. Mustahil bagi manusia ini untuk mempertahankan reputasi sebagai murid dewa sejati. Lagi pula, sebagian besar dari orang-orang di sini adalah orang-orang jenius dari tanah suci biasa. Mereka 4 atau 5 tingkat berbeda dari murid dewa sejati, tidak ada perbandingan sama sekali. Selama bulan-bulan ini, putra keberuntungan Saint telah mengasingkan diri. Karena kontrak antara manusia dan orang suci, manusia tidak diizinkan untuk menyerang putra keberuntungan Saint, jika tidak, keseimbangan di dunia besar kilau cerah akan terguling. Adapun ras suci, mereka juga setuju dengan kondisi ini. Jadi, ketika Naki yang lebih muda namun sama-sama berbakat muncul, berguling di medan perang dunia besar kilau cerah sama dengan membalikkan telapak tangannya. Hal ini menyebabkan banyak manusia jenius yang berhati-hati dalam segala tindakannya agar tidak bertemu dengan Naki. Dengan kekuatan mereka, mereka sama saja dengan orang mati jika tersandung ke Naki. Terlebih lagi, kematian mereka tidak ada gunanya karena mereka tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Tidak hanya ada Naki, tapi wanita berjubah bulu dan pria mirip bambu yang mengikutinya kemana-mana juga merupakan karakter peringkat 10 besar dalam pertemuan bela diri pertama para suci. Mereka juga berasal dari tanah suci ketuhanan sejati. Jika kita bertemu mereka, kita harus lari sejauh yang kita bisa. Kenapa beberapa juara peringkat teratas dari pertemuan bela diri pertama orang suci telah muncul di medan perang dunia besar kilau cerah, tetapi Anda bahkan tidak dapat melihat bayangan para jenius pertemuan bela diri pertama umat manusia. Yah, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka masih mengasingkan diri? Bagaimana hal itu bisa membantu mereka tumbuh lebih cepat daripada pembantaian hidup atau mati di medan perang? Apakah mereka tidak keluar karena takut? Tidak diketahui siapa yang berbicara, tetapi banyak seniman bela diri menatap tajam ke arahnya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Beberapa orang segera menutupnya. Ras manusia dan ras suci adalah musuh bebuyutan. Saat ini, siapa yang bisa merusak momentum balapannya sendiri? Meski begitu, meski tidak ada yang mengatakannya, ada beberapa orang yang berpikir bahwa para jenius dari pertemuan bela diri pertama umat manusia terlalu takut untuk tampil di dunia besar kilau cerah karena Naki. Bagaimanapun, yang satu adalah keturunan Empyrean dan yang lainnya adalah keturunan dewa sejati, mereka terpisah satu sama lain. Jangan berbicara begitu saja. Saya mendengar bahwa Dragon Fang, Hang Qi, dan yang lainnya telah memasuki dunia besar kilau cerah. Sedangkan untuk Frost Dream, dia telah memasuki alam mistik dengan Empyrean Divine Dream sehingga dia tidak dapat muncul untuk beberapa waktu.
Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming, tapi dia masih harus mengasingkan diri di Gunung Potala. Bab 1407, Pencerahan di bawah pohon Bodhi. Grandmaster Yuanji, lahir 2,61 miliar tahun setelah bencana besar dan meninggal 2,7 miliar tahun setelahnya. Dia memiliki budidaya alam Empyrean dan merupakan kepala biara Gunung Potala. Lin Ming diam-diam membaca tulisan di tablet batu sebelum memahami kitab Buddha di atasnya. Sehari kemudian, ketika dia keluar dari stupa sempurna ini, dia menemukan bahwa ini sudah menjadi yang terakhir. Lin Ming tidak tahu berapa lama dia tinggal di hutan pagoda ini. Setelah dia pergi, dia merasa bahwa perasaan ilahinya telah mencapai tingkat kemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya, penuh dengan kebijaksanaan. Saat dia menatap ke dalam hutan pagoda ini selama siang dan malam, dia mengalami samsara dari banyak kehidupan, memperoleh wawasan tentang kehidupan. Ketika Lin Ming meninggalkan hutan pagoda, pemandangan di sekitarnya telah mengalami beberapa perubahan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Di dalam 72 stupa tak tercela terdapat tanah murni kebahagiaan tertinggi. Ini adalah negeri yang sangat indah. Mata air roh mengalir melalui sungai dan bunga serta tanaman bermekaran di mana-mana. Berjalan di sini, seseorang serasa sampai di surga-surga. Di langit, kelopak bunga menari-nari di udara, memenuhi dunia dengan semburan warna-warni yang berkilauan. Dan di tengah surga ini ada pohon roh yang unik. Ada banyak pohon roh di utopia ini, tapi pohon ini istimewa, itu segera menarik perhatian Lin Ming. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya 40-50 kaki. Tapi, batang pohon itu seperti naga dewa yang kuat dan bersemangat yang menancapkan cakarnya jauh ke dalam bumi. Batang pohon ini kuno, kulit kayunya retak dan lubang pohonnya sepertinya telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir sebelum tumbuh menjadi seperti itu. Di pucuk pohon ini, sebagian besar daunnya sudah layu, hanya menyisakan beberapa ratus saja yang masih bergelantungan di dahan. Meski tersebar, ratusan helai daun ini tetap berwarna hijau indah, berkilau dengan cahaya sehat seperti diukir dari batu giok. Berdiri di depan pohon ilahi kuno ini, Lin Ming bisa merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan di tengah aura yang dalam dan kuno. Lin Ming merasakan sesuatu bergejolak dalam pikirannya. Dia berjalan di bawah pohon ini dan dengan hati-hati duduk. Pada saat ini, entah kenapa dia bisa merasakan aura agama Buddha menyelimuti dirinya. Melihat ke atas, setiap daun hijau menari-nari seperti peri kecil. Garis-garis membentang di seluruh batang pohon, mengandung pesona Dao Agung yang tak terbatas. Lin Ming tidak meragukan bahwa bahkan jika manusia dengan persepsi yang sangat buruk duduk di bawah pohon kuno ini, mereka juga bisa memasuki keadaan halus dan mencapai pencerahan tertinggi. Pohon Bodhi, nama pohon ini terlintas di benak Lin Ming. Lin Ming berusia 15 tahun ketika pertama kali melangkah ke jalan seni bela diri. Dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dan guru pertama yang dia miliki di sana adalah instruktur rumah bela diri, Hong Xi. Hong Xi telah memberitahu Lin Ming tentang dongeng yang pernah dia dengar. Dalam legenda, 3000 tahun yang lalu di benua tumpahan langit, pernah ada seorang jenius tiada taraf bernama Kaisar Sakya. Kaisar Sakya duduk di bawah pohon Bodhi selama 7 hari 7 malam, menggabungkan 7 tujuan bela diri yang berbeda menjadi satu dan mencapai pencerahan tertinggi. Dia telah menembus belenggu seni bela diri, kultivasi, dan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan sebelum menerobos kekosongan jalur bela diri dan naik ke alam ilahi. Bagi Lin Ming saat itu, legenda ini hanyalah legenda. Apakah itu naik ke alam ilahi atau menggabungkan 7 tujuan bela diri yang berbeda, semua ini hanyalah cerita khayalan, hal-hal yang mustahil. Ia bahkan sempat curiga apakah legenda tersebut benar atau salah. Dalam legenda, Kaisar Sakya hanya menggunakan pencerahan selama 7 hari 7 malam untuk menerobos kemacetan seni bela diri, sehingga budidayanya meningkat pesat hingga beberapa batasan besar. Ini adalah kisah yang hampir sulit dipercaya. Harus diketahui bahwa di benua tumpahan langit, ketika beralih dari inti berputar ke penghancuran kehidupan dan penghancuran kehidupan ke laut ilahi, hambatan besar ini dapat menghentikan seseorang selama ribuan tahun, atau bahkan seumur hidup mereka. Bagi Kaisar Sakya yang tiba-tiba melompati beberapa bidang kultivasi adalah hal yang terlalu berlebihan. Tapi baru-baru ini Lin Ming menyadari bahwa legenda yang tertinggal di masa lalu, sebuah misteri yang tidak diketahui asal-usulnya, sebenarnya adalah sebuah teka-teki. Kaisar Buddha Sakya yang rendah hati sebenarnya adalah seorang Empyrean di Gunung Potala. Terlebih lagi, dia adalah Empyrean termuda dalam umat manusia. Dia hanya menggunakan 10,000 sampai 20,000 tahun budidaya untuk mencapai ranah Empyrean. Masa depannya tidak terbatas. Untuk karakter seperti itu, melompati beberapa alam rendah dan menggabungkan 7 tujuan bela diri yang berbeda bukanlah apa-apa. Selain itu, dikatakan bahwa Kaisar Sakya telah mengirimkan 1 miliar inkarnasi ke 3000 dunia untuk mengalami 1 miliar kehidupan. Bahkan sekarang, sebagian besar avatar tersebut belum kembali. Jika Kaisar Sakya menerima semua avatarnya, mungkin kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah atau lebih kuat antara dia dan mimpi ilahi. Pohon Bodhi, 7 niat bela diri menyatu menjadi satu. Lin Ming duduk bermeditasi. Saat ini, niat bela diri yang dia tahu adalah niat bela diri samsara, niat bela diri halus, dan niat bela diri primordius, yang terakhir termasuk niat bela diri iblis surgawi, niat bela diri surgawi mortal, dan niat bela diri dewa surgawi. Namun pada kenyataannya,
meskipun Lin Ming telah menutup diri selama beberapa tahun di Istana Surgawi Primordius, dia masih belum mampu menggabungkan niat bela diri Iblis Surgawi, Fana Surgawi, dan Dewa Surgawi. Selain itu, ruang mimpi ilahi Empyrean Divine Dream dan cakrawala lubang hitam Empyrean Divine Seal dapat dianggap sebagai tujuan bela diri. Jika maksud bela diri harus dijelaskan, itu adalah konsep seni bela diri yang berasal dari seniman bela diri itu sendiri. Yang berhubungan dengan itu adalah hukum. Hukum berasal dari alam semesta dan merupakan pemahaman seniman bela diri terhadap aturan alam semesta. Ketika semuanya dipertimbangkan, Lin Ming sebenarnya memiliki 7 jenis niat bela diri yang berbeda. Namun, menggabungkan 7 jenis niat bela diri yang berbeda ini bersama-sama lebih sulit daripada naik ke surga. Ini karena, dari niat bela dirinya, 5 di antaranya adalah puncak kekuatan ilahi yang transenden. Faktanya, cakrawala lubang hitam yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Seal kemungkinan besar telah melampaui kategori kekuatan ilahi yang transenden. Menggabungkan keduanya berarti menanggung 1000 penderitaan dan 10.000 kesulitan. Saat Lin Ming duduk di bawah pohon Bodhi, dia segera memasuki kondisi sangat halus. Waktu berlalu hari demi hari. Lin Ming tetap tak bergerak, seperti patung di taman. Setiap hari, akan ada daun kristal yang jatuh dengan lembut dari pohon Bodhi. Saat jatuh ke tubuh Lin Ming, itu akan menetes dengan warna hijau menghijau. Sesekali ada benih Bodhi yang jatuh. Benih Bodhi seukuran kuku ini seluruhnya ditutupi dengan pola kuno yang dijalin menjadi gambar Buddha, seperti aslinya dan spiritual. Daun Bodhi dan biji Bodhi pada akhirnya akan berubah menjadi titik cahaya kristal yang menyatu ke dalam tubuh Lin Ming. Kitab suci Buddha dan pemahaman Buddha yang dipelajari Lin Ming mulai berputar perlahan di dalam dirinya, menyatu dengan lautan spiritualnya. Niat bela diri samsara yang ada dalam lautan spiritual Lin Ming telah memudar. Itu berubah menjadi aliran energi murni yang menyatu dengan niat bela diri Primordius. Niat bela diri yang halus juga sama. Semua perubahan ini disublimasikan dalam jiwa Lin Ming, menjadi murni jernih. Seperti ini, Lin Ming duduk di bawah pohon Bodhi selama 33 hari. 33 hari kemudian, mata Lin Ming terbuka. Dengan suara siulan yang sangat keras, roh pertempuran berbentuk tombak warna batu giok biru melolong ke udara, berputar-putar di udara sebelum kembali ke laut spiritual Lin Ming. Adapun aura Lin Ming, tiba-tiba meledak keluar seperti pasukan kuda yang berlari kencang. Kekuatannya meningkat pesat. Kemacetan alam transformasi ilahi awal telah lama dihancurkan oleh Lin Ming selama 33 hari terakhir ini. Alam transformasi ilahi tengah. Semangat pertarungan jiwa biru. Saat Lin Ming bangkit dari bawah pohon Bodhi, dia merasa seolah-olah seluruh dunia berbeda. Jiwanya telah mengalami nirwana, dan niat bela dirinya telah sepenuhnya dihaluskan. Iblis surgawi, Fana surgawi, Dewa surgawi, ketiga niat bela diri ini telah menyatu menjadi niat bela diri Primordius yang lengkap. Adapun niat bela diri samsara dan niat bela diri halus, mereka juga menyatu dengannya. Hanya cakrawala lubang hitam dan ruang mimpi ilahi yang Lin Ming tidak dapat gabungkan bersama. Namun meski begitu, pemahamannya tentang dua tujuan bela diri ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Selamat, dermawan Lin. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di telinga Lin Ming. Lin Ming bersemangat dan dia membungkuk hormat. Junior menyapa senior Buddha Agung tanpa batas. Pada saat ini, dunia utopia murni mulai kabur. Suatu bentuk perlahan masuk dari tepi, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Biksu tua dengan alis putih dan daun telinga besar ini adalah Buddha Agung tanpa batas. Penolong Lin, biksu tua ini awalnya setuju untuk mengizinkanmu tinggal di stupa tak tercela selama 7x7, 49 hari, tetapi penolong Lin telah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi selama 33 hari. Lin Ming terkejut. Saat ia memperoleh pencerahan di dalam stupa tak tercela, ia telah memasuki kondisi yang sepenuhnya halus dan telah lama melupakan tenggat waktu 7x7, 49 hari yang telah ditetapkan oleh Buddha besar tanpa batas untuknya. Permintaan maaf saya, karena junior ini sedang membaca kitab suci, saya kehilangan akal sejenak dan lupa waktu. Tidak ada salahnya, jika dermawan Lin dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama dan bahkan melihat tanah suci kebahagiaan tertinggi dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi, itu adalah keyakinan Buddha Anda, dan merupakan perbuatan baik. Impian ilahi Empyrean mempercayakan biksu tua ini untuk membantu meredam Anda dan meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin, dan biksu tua ini dapat dianggap baru saja mencapai hal itu. Tentu saja, ini terutama bergantung pada kemampuan benefaktor Lin sendiri. Saya berterima kasih kepada senior. Lin Ming merasakan rasa terima kasih yang tulus. Dia sangat beruntung. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang sama sekali, dia masih bisa mempelajari esensi dari Empyrean Primordius, Empyrean Divine Dream, dan warisan Empyrean Divine Seal, warisan sebenarnya dari dua puncak Empyrean dan pembangkit tenaga listrik True Divinity. Kini, dia bahkan telah mampu memahami beberapa wawasan tentang Gunung Potala, sebuah pengaruh dengan latar belakang 3,6 miliar tahun. Di alam ilahi, tidak ada murid Empyrean lain yang mampu mengalami hal seperti itu dan memiliki peluang seberuntung itu. Selain itu, Empyrean Divine Dream bersedia mendukungnya dengan sumber daya apapun yang dimilikinya. Saat ini, dalam hal sumber daya, dia tidak lebih buruk dari murid Empyrean top manapun. Lin Ming berterima kasih kepada semua tetua tertinggi yang membantunya dari lubuk hatinya. Baiklah, dermawan Lin, pertempuran di Bright Lustre Great Wall telah semakin sengit.
Agar seorang jenius dapat tumbuh, mustahil untuk mengasingkan diri selamanya untuk berkembang menjadi seorang Empyrean. Anda harus pergi ke dunia besar kilau cerah dan menempuh jalan seni bela diri Anda sendiri. Saat Buddha besar tanpa batas berbicara, dia melambaikan lengan jubahnya. Lin Ming merasakan ruang kabur di sekelilingnya, dan pada saat berikutnya dia muncul di pintu masuk Gunung Potala. Kalau dipikir-pikir, sejak pertemuan bela diri pertama selesai, 8 atau 9 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam jangka waktu yang lama ini, Lin Ming hanya mengalami sedikit pertempuran. Dia telah bertarung beberapa kali di Demon Dawn World dan juga dikejar oleh Tian Mingzi ke benua tumpahan langit. Selama sisa waktu itu, Lin Ming telah ditutup dalam pelatihan. Dia telah berlatih di Divine Dream Heavenly Palace selama 1 tahun dan Primordius Heavenly Palace selama 4 tahun. Setelah kembali ke alam ilahi, dia juga berkultivasi selama 3 tahun berikutnya. Dalam rentang waktu yang lama ini, Lin Ming telah beralih dari puncak alam laut ilahi tengah ke alam transformasi ilahi tengah. Itu adalah batasan penuh dari kultivasi yang telah dia atasi. Semua akumulasi sebelumnya meledak sekaligus. Langkah Lin Ming bergerak dan dia muncul ratusan mil jauhnya. Dia menginjak angkasa, terbang menjauh. Di udara, Lin Ming mengeluarkan istana surgawi Primordius yang telah menyusut ratusan dan ribuan kali. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalamnya. Kemudian, istana surgawi Primordius berubah menjadi komet yang terbang menuju dunia besar kilau cerah. Selama bencana besar ini, ada perjanjian yang menyatakan bahwa selain dunia besar kilau cerah, pertempuran dilarang di 3000 dunia besar lainnya di alam ilahi. Meski begitu, Lin Ming berniat untuk berhati-hati. Pertahanan istana surgawi Primordius jauh lebih kuat dibandingkan kapal roh biasa. Adapun betapa terkenal dan mencoloknya istana surgawi Primordius, Lin Ming benar-benar mengabaikannya, tidak repot-repot bersembunyi lagi. Dalam melompati 1,5 batas untuk menantang putra keberuntungan Sein untuk berduel 100 tahun dari sekarang, tindakannya sangat menonjol. Bab 1408, Bulu Penyihir, Blacksal. Dunia besar melambung utara, planet melambung cerah. Sebagai planet besar yang paling dekat dengan Bright Lustre Great World, Bright Soar Planet menjadi semakin sibuk. Ada banyak seniman bela diri yang lewat di sana setiap hari. Pada hari ini, seorang pemuda bertopi bambu tiba di Bright Soar Planet. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan topi bambu ditarik ke bawah, menyembunyikan matanya. Di tengah kerumunan orang, dia tampak sangat biasa. Tapi, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa sepertinya ada medan kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya. Bahkan di jalanan yang sibuk, tidak ada satu orang pun yang menabraknya. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Lin Ming. Saat dia berjalan ke depan, dia dapat melihat bahwa restoran, toko obat, toko senjata dan baju besi, dan semua bisnis lainnya sedang booming dengan pelanggan. Khususnya, toko-toko yang menjual jimat sekali pakai hampir dibanjiri oleh seniman bela diri yang bersemangat. Alam ilahi terlalu besar, terlalu banyak seniman bela diri. Lin Ming menghela nafas. Di jalan ini, salah satu dari orang-orang ini dapat dianggap sebagai seorang jenius muda yang luar biasa di Tanah Suci. Banyak dari mereka setidaknya berada pada level Dao Hong Putih Istana Phoenix Cry yang pernah dilihat Lin Ming di masa lalu. Saat itu, Dao Hong Putih telah menjadi idola banyak murid muda klan Phoenix kuno. Tapi jika dia ditempatkan di sini, dia akan tersesat di tengah keramaian. White Cloud Bistro adalah salah satu restoran terbesar dan tersukses di Bright Soar Planet. Bisnis ini adalah bagian dari Tanah Suci Raja Dunia di dunia besar melonjak utara, dan restoran itu sendiri adalah artefak roh. Tempat itu telah berada di sini untuk jangka waktu yang sangat lama dan perabotan di dalamnya sangat mewah. Makanannya sangat lezat, dan semuanya merupakan makanan roh dan anggur roh yang luar biasa yang bermanfaat bagi budidaya seorang seniman bela diri. Tentu saja, semua ini tidak murah, namun meski begitu, para elit muda yang berkumpul di Bright Soar Planet mampu membayar harga setinggi itu. Pada saat ini, di lantai restoran, 7 atau 8 seniman bela diri sedang berbicara dengan keras. Haha, kami sama sekali tidak membual di sini. Di planet Whitehead Bright Lustre Great World, kami bertuju dikelilingi oleh lebih dari selusin anjing kampung suci. Tapi, bukan saja mereka tidak membunuh kita, tapi mereka malah ditebas oleh formasi bintang 7 kita. Kami membunuh 9 anjing basteran suci itu dan 5 sisanya dibiarkan berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Dalam perang ini aku sudah mendapatkan 3.000 poin prestasi. Di tengah aula, seorang seniman bela diri dengan janggut lebat dan lebat dengan antusias membual. Namun, orang-orang di sekitarnya tertawa. Salah satu dari mereka tanpa ampun mengejeknya, berkata, harus kukatakan ini Hammer, kamu terus-terusan membesar-besarkan apa yang disebut eksploitasi heroik ke tingkat yang konyol begitu sering sehingga bahkan kami pun merasa sulit untuk berdiri. Sebaiknya kita membicarakan tentang pertumpahan darah besar yang akan segera terjadi di benua darah Chaotic. Itu benar, pertarungan di benua darah Chaotic akan terjadi besok, tapi sayang sekali kita tidak memiliki cukup poin prestasi untuk melihatnya. Kudengar Hang Chi dan Dragon Fang yang bertarung kali ini. Pangeran Kekaisaran Naki itu terlalu sombong, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia perlu melawan para jenius dari umat manusiaku. Adapun Good Fortune Saint-San, meskipun dia setuju untuk melawan Lin Ming 100 tahun dari sekarang, itu hanya karena situasinya istimewa pada saat itu sehingga dia tidak punya pilihan selain setuju. Biasanya,
Putra keberuntungan suci hanya akan menganggapnya sebagai anjing yang menggonggong dan tidak mau repot-repot menanggapinya sama sekali. Seiring diangkatnya topik Naki, riuhnya perbincangan di restoran pun langsung meredup. Kedua puluh elit muda heroik yang sedang minum atau makan tiba-tiba memiliki corak aneh di wajah mereka. Banyak yang marah, tapi banyak juga yang merasa takut. Naki, pikiran Lin Ming bergerak. Dia samar-samar mengingat nama ini dan juga memiliki kesan terhadap Naki, karena dia telah menyerap ingatan Raja Dunia yang suci dan telah meninggal. Naki ini adalah juara pertama pertemuan bela diri pertama Laut Suci yang terbaru dari ras suci. Dalam hal bakat, dia tidak jauh lebih rendah dari Good Fortune Saint San. Satu-satunya alasan dia lebih lemah adalah karena perbedaan usia mereka. Dari ingatan Raja Dunia yang telah meninggal, Lin Ming dapat melihat bahwa dia mempunyai pendapat yang sangat tinggi terhadap Pangeran Kekaisaran Naki ini. Begitu, jadi dia adalah juara pertama pertemuan bela diri pertama ras suci. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Mata Lin Ming meredup. Dia meminum anggur di gelasnya sambil berkata, mereka benar-benar mengira saya hanyalah anjing yang menggonggong. Di mata ras suci, manusia hanyalah domba yang harus disembelih. Saat Lin Ming memikirkan ini, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Pangeran Kekaisaran Naki ini sombong, tapi dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Aku ingin tahu apakah ada kemungkinan dia akan melawan Lin Ming atau Frost Dream. Tidak diketahui siapa yang mengatakan itu, tapi para elit manusia muda di sini langsung terdiam. Jika manusia dibandingkan dengan orang suci, maka mereka benar-benar gagal. Meskipun mereka semua adalah juara dalam pertemuan bela diri pertama, semua orang selalu merasa bahwa juara manusia lebih lemah daripada juara suci. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk mengatakan dengan lantang bahwa manusia lebih lemah daripada orang suci, sehingga semua orang tetap diam. Kita harus melihat hasil pertarungan Hang Chi dan Dragon Fang. Tapi, lawan Hang Chi bukanlah Naki, karena Naki tidak mau menerima tantangannya. Hang Chi benar-benar lebih lemah dari Naki. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, dia hanya berada di urutan ketiga. Dibandingkan dengan Lin Ming dan Frost Dream, perbedaan antara keduanya cukup besar. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming saat ini. Saya mendengar bahwa dia mengasingkan diri di Gunung Potala, tetapi saat ini, bagaimana menutup diri dalam kultivasi membantunya tumbuh lebih cepat daripada bertarung di medan perang yang sebenarnya. Beberapa seniman bela diri berkata dengan marah. Memang benar Lin Ming telah mengasingkan diri sejak lama. Bencana besar telah dimulai lebih dari setengah tahun yang lalu, namun Lin Ming masih belum meninggalkan Gunung Potala. Bahkan jika Lin Ming atau Frost Dream menantang Naki, dia mungkin tetap tidak setuju. Orang itu selalu bertindak seolah-olah dia berada di atas orang lain, seolah-olah tidak ada manusia jenius yang memiliki modal untuk menantangnya. Jika aku harus mengatakannya dengan kasar, dia memandang rendah mereka semua. Meski begitu, jika mereka menantangnya, akan baik-baik saja jika mereka bisa bertarung hingga hasil imbang. Tapi jika mereka kalah, seniman bela diri yang berbicara menjadi tenang. Warna kulit setiap orang menjadi jelek. Frost Dream dan Lin Ming adalah harapan masa depan umat manusia. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Ming, yang harus menyelesaikan dendamnya dengan Good Fortune Saint San dalam 100 tahun. Jika dia kalah dari Naki di sini, maka itu akan sangat menyedihkan dan tidak lucu sama sekali. Jika Lin Ming tidak datang ke Bright Lustre Great World, itu mungkin merupakan keputusan bijaksana di pihaknya. Latar belakangnya dangkal dan dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan berkembang. Dia juga jauh lebih muda dari Naki. Itu benar, Lin Ming lebih muda jadi menjadi lebih lemah sekarang tidak menjadi masalah sama sekali. Beberapa orang menemukan kenyamanan psikologis dalam hal ini dan mengubah topik ke usia Lin Ming. Dalam kelompok umur Lin Ming, satu-satunya yang sebanding dengannya adalah Xiao Moxian. Saat Lin Ming mendengarkan orang-orang ini berbicara, dia menghela nafas panjang dan tertekan. Apakah dia benar-benar menyedihkan? Apakah orang lain benar-benar perlu menggunakan usianya sebagai alasan untuk merasa lebih baik terhadap diri mereka sendiri? Naki ini, aku harus sedikit memperhatikannya. Karena dia merasa bahwa menantang para manusia jenius akan mempermalukan gelar pangeran kekaisarannya, maka aku harus melihat seberapa berharganya dia. Lin Ming berdiri. Dia meninggalkan sekantong kecil batu matahari ungu, mengenakan topi bambu dan kemudian meninggalkan restoran. Tujuan yang dia putuskan sendiri adalah melampaui Good Fortune Saint San dalam 100 tahun. Dalam beberapa ratus tahun, dia harus mencapai tingkat kekuatan Empyrean. 1000 tahun dari sekarang, ketika perang antara manusia dan orang-orang suci benar-benar meletus, Lin Ming harus mencapai tingkat kekuatan setengah langkah keilahian sejati. Ini adalah kekuatan, bukan kultivasi. Adapun batasan apa yang akan dicapai kekuatan Lin Ming pada saat itu, sulit untuk diramalkan. Ingin masuk ke dunia Empyrean dalam waktu 1000 tahun tidaklah mudah. Lagi pula, bahkan Empyrean termuda saat ini, Kaisar Sakya, telah menghabiskan 10,000 sampai 20,000 tahun untuk menembus kemacetan Empyrean. 3,6 miliar tahun yang lalu selama era Empyrean Divine Seal, kemungkinan besar ada banyak elit muda yang telah menjadi Empyrean di usia muda, namun mereka mungkin juga memerlukan waktu beberapa ribu tahun. Batas waktu 1000 tahun terlalu menantang. Jalan seorang Empyrean terlalu sulit. Bahkan untuk karakter yang sangat berbakat, masih ada kemungkinan mereka terjebak pada langkah ini.
Adapun apakah seorang seniman bela diri Great World King bisa dibandingkan dengan setengah langkah True Divinity, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh Lin Ming sama sekali. Singkatnya, masa depan dipenuhi dengan misteri yang tidak dapat diprediksi. Setiap peluang keberuntungan yang perlu dia temui juga tidak diketahui. Tanpa mencapai langkah itu, mustahil bagi Lin Ming untuk menebak tingkat kekuatannya yang akan dicapai. Namun untuk tujuannya saat ini, yang ia perlukan adalah mengatasi putra keberuntungan Sein dalam waktu 100 tahun. Dia perlu menggunakan tekanan besar dan masa kemasan singkat yang diakibatkan oleh bencana besar untuk mengatasi batas kemampuannya dan menciptakan keajaiban bagi dirinya sendiri. Lin Ming melangkah maju, melewati ratusan hingga 1000 mil dalam sekejap. Saat ini, dengan mengandalkan pemahamannya terhadap konsep ruang, dia sudah bisa menggunakan transfer kekosongan untuk bergerak melalui alam ilahi. Tentu saja, ini masih jauh lebih lambat dibandingkan kapal roh. Dia mengeluarkan istana surgawi Primordius dari cincin spasialnya dan mengubah bentuknya. Kemudian, dengan mengendarai Primordius Heavenly Palace, dia terbang menuju Bright Lustre Great World dengan kecepatan tinggi. 2 jam kemudian, di suatu titik di dunia besar kilau terang yang luas dan tak berujung, terjadi fluktuasi di ruang angkasa saat riak-riak muncul. Sebuah istana abu-abu muncul dari riak-riak ini, dengan cepat terbang ke depan. Istana surgawi Primordius jauh lebih cepat daripada kapal roh biasa. Meski begitu, alam ilahi terlalu besar. Ingin melintasi dunia yang hebat dalam satu hari agak sulit. Dan saat Lin Ming terbang, pertempuran besar di atas benua darah caotik telah dimulai. Benua darah caotik bukanlah sebuah planet, namun sebuah benua besar yang melayang di langit berbintang di atas dunia besar kilau cerah. Benua ini sangat aneh. Biasanya, di dunia besar alam ilahi, hanya daratan tengah yang mampu menentang ilmu fisika dan mempertahankan bentuk benua yang mengambang. Adapun benua terapung lainnya, jika terlalu besar, mereka akan runtuh karena gaya gravitasinya sendiri dan membentuk bola, menjadi sebuah planet. Rumor mengatakan bahwa Chaotic Blood Continent tidak terbentuk secara alami, melainkan diciptakan oleh tangan manusia pada zaman dahulu. Sosok misterius ini konon adalah seorang Empyrean ekstrim atau bahkan pembangkit tenaga listrik Divinity sejati. Namun apapun mereka telah menggunakan kemampuan supernatural mereka yang tak terbatas untuk membentuk benua terapung ini dan kemudian menjaga bentuknya tetap dengan formasi susunan besar. Adapun alasan terciptanya benua ini, tidak diketahui. Di benua ini, semua pengaruh bercampur dan terjadi perang tanpa akhir sepanjang tahun. Karena itu, bau darah dan suara kekacauan memenuhi udara setiap saat, dan benua darah caotik mendapatkan ketenarannya seperti ini. Pada saat ini, di tengah-tengah benua darah caotik, terdapat sebuah gunung yang tingginya ratusan ribu kaki. Gunung ini telah terpotong di dekat bagian tengahnya, dan bagian atasnya telah rata seluruhnya, membentuk sebuah platform besar. Berkumpul di platform raksasa ini banyak pusat kekuatan manusia serta pusat kekuatan ras suci. Di antara pusat-pusat kekuatan ini juga terdapat banyak raja besar dunia dan para Empyrean setengah langkah. Berdasarkan ketentuan perjanjian, orang-orang ini tidak dapat mengambil tindakan terhadap dunia besar kilau cerah. Satu-satunya alasan mereka muncul di sini adalah karena pertempuran besar akan segera terjadi dan menarik perhatian semua mata. Kedua kelompok yang bertarung adalah 10 orang paling jenius dalam pertemuan bela diri pertama masing-masing ras manusia dan ras suci. Akan ada total 2 pertempuran. Pertandingan pertama adalah peringkat ke-6 seniman bela diri dari pertemuan bela diri pertama ras suci versus seniman bela diri peringkat ke-6 dari pertemuan bela diri pertama manusia. Ini adalah Witchplume melawan Dragon Fang. Pertandingan kedua adalah pertarungan peringkat ke-5 seniman bela diri ras suci melawan seniman bela diri peringkat ke-3 manusia. Ini adalah Black Salt melawan Hang Chi. Witchplume dan Black Salt keduanya adalah murid junior Naki. Ketiganya kerap tampil bersama. Dengan umat manusia dan orang-orang suci yang telah berjuang sampai titik ini, meskipun orang-orang suci sejauh ini lebih unggul, manusia juga telah memenangkan banyak pertempuran. Dengan kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing, tidak ada yang menolak menerima kekalahan. Hal ini terutama berlaku bagi para elit muda berdarah panas yang penuh semangat dan keberanian. Pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin intens dan pembantaian pun semakin liar. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi pertarungan antara para jenius tertinggi dari para Sein dan manusia. Dengan menentukan siapa yang lebih kuat di antara para jenius puncak ini, itu akan membuktikan ras mana yang lebih kuat dan ras mana yang lebih lemah. Bab 1409, Perang Darah yang Kacau. Medan perang di benua darah caotik ini disebut Gunung Darah Abu. Ini dulunya adalah medan perang kuno di mana banyak seniman bela diri binasa dan terus mati. Di puncak gunung Ash Blood Mountain yang terpotong, saat ini terdapat puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang ini adalah pemuda yang paling luar biasa, para elit di antara para elit jenius. Mereka memiliki latar belakang yang menakjubkan, sangat kuat, atau telah mencapai prestasi luar biasa dan memperoleh poin prestasi yang cukup. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk datang dan menyaksikan pertempuran di sini. Bagaimanapun, ruang di puncak Ash Blood Mountain sangat terbatas. Berjalan di puncak Ash Blood Mountain, orang bisa melihat para elit muda dari tanah suci raja dunia di mana-mana. Bahkan keturunan Empyrean pun tidak jarang. Orang-orang ini seringkali berusia 50 atau 60 tahun, namun budidaya mereka telah melangkah ke alam transformasi ilahi dan membuat kemajuan besar menuju alam dewa ilahi.
Jika mereka sedikit lebih tua maka mereka mungkin telah menembus batas penguasa ilahi dan akan menjadi karakter yang luar biasa di antara semua penguasa ilahi, bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan penguasa suci biasa. Di alam dewa ilahi, mereka sudah dianggap sebagai salah satu puncak tertinggi dan jarang ada saingan yang menantang mereka. Hang Chi telah tiba, ini benar-benar Hang Chi. Semua orang menoleh untuk melihat seorang biksu muda botak berjubah linen putih berjalan maju mengikuti angin. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh sambil memegang untaian tasbih di tangannya. Meskipun dia tahu dia akan mengalami pertempuran yang dingin dan berbahaya hari ini, dia masih dengan tenang tiba di sini. Hang Chi berasal dari Gunung Potala, jadi sifat alaminya adalah tidak menimbulkan perselisihan dengan orang lain. Saya tidak pernah membayangkan dia akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam duel hari ini. Ya, menurut temperamen para biksu tinggi Gunung Potala, mereka biasanya tidak berpartisipasi dalam duel seperti itu. Namun, ini adalah sesuatu yang melibatkan kemuliaan umat manusia, dan jalan Buddhis juga merupakan jalan Buddhis umat manusia. Apa yang diikuti oleh para suci adalah jalan iblis, dan jika agama Buddha sampai berkonflik dengan makhluk iblis, mereka tidak akan pernah menyerah. Terlebih lagi, duel ini pertama kali diprovokasi oleh para santo. Jika tidak ada yang datang, maka umat manusiaku tidak akan memiliki siapapun. Pertempuran benua darah caotik telah dimulai oleh seniman bela diri peringkat kelima dari pertemuan bela diri pertama ras suci, Black Salt. Black Salt mengikuti pangeran kekaisaran Naki, menyebabkan gelombang pembantaian dan teror di seluruh dunia besar kilau cerah. Setelah reputasinya melonjak, dia menantang Lin Ming. Ini karena Black Salt tidak tahan dengan kenyataan bahwa Lin Ming telah menantang Good Fortune Sein San. Menurutnya, bagi Lin Ming untuk menantang Good Fortune Sein San sama dengan menghinanya. Tapi setelah itu, Lin Ming tidak memasuki dunia besar kilau cerah. Jadi, meskipun Black Salt telah mengirimkan tantangan, Lin Ming secara alami tidak dapat menerimanya. Karena itu, Black Salt menjadi semakin merajalela dan ceroboh, berteriak kepada semua orang bahwa Lin Ming adalah seekor kucing kecil penakut yang tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangannya. Agar tidak mempermalukan martabat kemanusiaan, Dragon Fang dan Hang Chi telah menerima tantangan ini. Setelah Hang Chi tiba, seorang pemuda berpakaian hitam dengan pedang panjang tergantung di bahunya mengikutinya. Pemuda ini adalah Dragon Fang. Setelah 9 tahun absen, Dragon Fang menjadi lebih dalam dan terkendali. Dia seperti pedang harta karun yang tersembunyi di dalam peti. Meski ujung tajamnya tidak terlihat jelas, begitu dia ditarik keluar, pedangnya bisa langsung merenggut nyawa orang lain. Saya mendengar bahwa Dragon Fang berada di Jalan Asura selama 9 tahun terakhir. Saya tidak tahu tempat macam apa itu. Saya hanya mendengar bahwa memasuki negeri itu berarti berada di ambang kematian dengan 9 peluang kematian dan 1 peluang untuk bertahan hidup. Jika ingin terus tinggal di sana, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga takdir yang memadai. Tampaknya Dragon Fang benar-benar mampu bertahan hidup di tanah terkutuk itu. Dia menjadi lebih kuat. Untuk seorang jenius duniawi yang hebat seperti Dragon Fang, dia tidak akan binasa kecuali terjadi kecelakaan besar yang dahsyat. Bahkan jika dia pergi ke Jalan Asura, takdirnya mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan mungkin pergi sekali lagi. Para jenius dari alam ilahi sama sekali tidak mengetahui tempat seperti apa Jalan Asura itu sebenarnya. Terlalu banyak rahasia di alam semesta ini. Rahasia-rahasia ini telah terbentuk sepanjang sejarah karena berbagai alasan, dan beberapa bahkan dapat ditelusuri kembali ke bencana besar sebelumnya. Hehe, Lin Ming masih belum datang. Pemuda kurus dan tinggi bernama Black Salt membawa pedang berat di bahunya. Mulutnya melengkung membentuk seringai menghina. Pedang beratnya sepanjang manusia dan tampak sangat mencolok jika dibandingkan dengan tubuhnya yang kurus. Kura-kura kecil itu, Lin Ming, apakah dia takut datang dan kalah di sini? Cepat atau lambat aku akan menghajarnya dan melumpuhkannya. Saya akan menunjukkan kepadanya betapa berharganya dia dan mengapa dia tidak layak melawan magang senior, saudara Sein San. Saat Black Salt berbicara, suara retakan memenuhi udara. Pedang berat yang tergantung di bahunya telah terlempar ke bawah dan bilah tebal itu membelah batu gunung darah abu, menciptakan celah sepanjang puluhan kaki. Di bawah pedangnya, bahkan medan Ash Blood Mountain, yang terkenal karena daya tahannya, sama rapuhnya dengan tahu. Untuk melawanmu, kami lebih dari cukup. Mata Dragon Fang bersinar dengan cahaya yang tajam, penglihatannya seperti pedang vorpal. Adapun Hang Chi, dia diam-diam mengeluarkan tongkat panjang dari cincin spasialnya. Staf ini panjangnya 9 kaki, sederhana dan rendah hati. Kayunya memiliki tekstur berpola alami. Ini sangat kontras dengan pedang berat Black Salt. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu luar biasa? Jika 10 seniman bela diri teratas dari pertemuan bela diri pertama manusia berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama para santa kita, banyak dari kalian bahkan tidak akan masuk peringkat 20 besar. Hari ini, saya akan menunjukkan betapa besar perbedaan di antara kita. Jadi siapa di antara kalian berdua yang ingin bertarung lebih dulu? Dragon Fang melangkah maju. Dia mengeluarkan Dragon Fang Blade miliknya dan mengarahkannya langsung ke Black Salt. Black Salt mencibir, ingin menyerang, tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang wanita di sampingnya. Black Salt, ini hanyalah 2 pemain kecil dalam umat manusia. Ayo hemat waktu dan suruh kita berempat bertarung bersama. Wanita yang berbicara itu bertubuh tinggi dan mengenakan jubah bulu. Namanya adalah Witch Plume. Dia adalah seniman bela diri peringkat ke-6 dari pertemuan bela diri pertama para santo.
Meskipun rankingnya sedikit lebih buruk daripada Black Salt, kekuatan mereka hampir sama. Bertarung bersama, pertarungan kelompok. Penonton saling memandang. Dalam duel antar jenius, seringkali terjadi 1 lawan 1. Pertarungan kelompok 4 orang sangat jarang terjadi. Namun bagi para Saint, gaya bertarung seperti ini sangatlah umum. Orang-orang kudus adalah ras yang sangat kooperatif, seperti sekelompok serigala di lapangan, berburu bersama. Terkadang, banyak pengaruh dalam ras suci yang secara khusus melatih para elit muda mereka untuk bertarung dalam kelompok jarak dekat yang kacau balau. Itu juga bagus. Black Salt terkekeh, tidak peduli ke arah mana dia bertarung. Hang Chi dan Dragon Fang saling pandang, diam-diam menyetujui bentuk pertarungan ini. Meskipun keduanya belum pernah bertarung bersama, jika mereka melakukannya, efeknya akan sangat kuat. Roda samsara Hang Chi unggul dalam pertahanan dan Dragon Fang unggul dalam menyerang. Dengan gabungan serangan dan pertahanan, gabungan kekuatan tempur mereka tidak akan sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak terlalu jauh dari medan perang, seorang pemuda suci melayang tinggi di langit, wujudnya kabur di kehampaan di sekitarnya. Seniman bela diri di alam dewa ilahi dan di bawahnya tidak bisa merasakannya. Bahkan para master puncak dewa ilahi hampir tidak bisa merasakan keberadaannya. Pemuda ini adalah pangeran kekaisaran Naki. Dia hanya tidak ingin tampil di tengah orang banyak. Ini adalah arogansi yang berasal dari lubuk hatinya. Baginya, seniman bela diri manusia inferior itu tidak berhak melihatnya sama sekali, seperti dewa yang tidak pernah muncul di antara manusia biasa. Witchblume itu, dia benar-benar tidak berencana menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Dalam pertarungan kelompok, rasku unggul dalam aspek itu dan dapat menampilkan 120% kekuatan mereka. Pangeran Kekaisaran Naki berpikir keras, senyuman muncul di bibirnya. Dia awalnya mengira pertempuran ini akan dimenangkan dengan mudah, dan sekarang bahkan lebih dari itu. Dan di medan perang, pertarungan telah dimulai. Di belakang Hang Chi, bayangan Buddha emas telah muncul. Buddha emas ini menutup semua ruang sejauh 1000 kaki keluar. Adapun Dragon Fang, kedua pupilnya menjadi setajam ujung jarum, mengunci sepenuhnya pada Witchblume dan Black Salt. Dalam pandangan Dragon Fang, api hitam sudah mulai berkobar di sekitar Witchblume, dan di belakangnya ada seekor burung api hitam yang terbang dengan liar. Balapan monster. Tidak, itu adalah campuran dari para suci dan monster. Pada saat ini, Dragon Fang dapat dengan jelas merasakan aura ras monster dari Witchblume dan dia bahkan dapat merasakan darah monsternya yang mendidih. Oh, teknik matamu cukup menarik. Bisakah Anda melihat garis keturunan saya? Benar sekali, ibuku adalah gagak emas hitam dari ras monster. Surga pertemuan suciku juga memiliki ras monster, dan ras monster kami jauh lebih mulia dan menakjubkan daripada ras monster alam ilahi Anda. Tapi, bahkan dengan populasi besar yang mendukung mereka, bagi monster dan orang suci terbaik untuk bergabung bersama dan melahirkan keturunan bibrida, itu adalah keajaiban yang hanya bisa terjadi sekali dalam 5 juta tahun. Witchblume dengan angkuh membual, tubuhnya mengalir dengan garis keturunan ras monster dan ras suci. Karena dia memiliki keunggulan dari kedua ras tersebut, dia tentu saja sombong. Saat dia berbicara, terdengar suara robekan ringan saat pakaian di punggungnya terkoyak, memperlihatkan lekuk ramping punggungnya. Tidak ada yang tersisa untuk melindunginya kecuali sepotong kecil baju besi fleksibel yang membungkus bagian depannya, menonjolkan sosoknya. Bentuk kewanitaannya yang cantik terekspos ke dunia, mempesona dan mempesona mata. Kemudian, daging di punggungnya mulai berputar dan berubah bentuk. Dengan suara berderak, sepasang sayap hitam sepanjang 10 kaki terbentang dari punggungnya. Api hitam cemerlang berkobar di sayapnya. Ini jelas merupakan kombinasi dari hukum kebakaran dan hukum kegelapan. Orang-orang kudus secara alami tidak cenderung menggunakan hukum. Ketika mereka bertarung, mereka mengandalkan tubuh fana dan esensi astral mereka yang kuat untuk bersaing dengan orang lain. Dalam hal pemahaman hukum, mereka jauh lebih rendah daripada manusia. Tapi sekarang, Witchblume ini sebenarnya bisa menggunakan 2 hukum, ini jelas berasal dari garis keturunan monsternya. Ras monster memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan kekuatan hukum. Hukum dunia berubah menjadi rune yang menyatu ke dalam daging dan tulang mereka. Witchblume adalah contohnya. Sejak lahir, kerangkanya diukir dengan tanda hukum api dan kegelapan. Ketika seorang suci dan monster bergabung bersama, anak yang mereka hasilkan tidak lebih buruk dari anak antara manusia dan monster. Namun, melihat semua ini, Dragon Fang hanya mencibir, apa sih Dark Golden Crow itu? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya pikir Anda adalah keturunan dewa binatang tetapi sekarang tampaknya Anda bukan siapa-siapa, 5 juta tahun. Apakah itu anomali yang aneh? Bahkan hal seperti itu bisa dianggap keajaiban. Dragon Fang dengan dingin tertawa lagi dan lagi. Setelah dia mengalami garis keturunan tingkat dewa binatang Xiao Moxian, garis keturunan Witchblume bukanlah apa-apa sama sekali. Dalam situasi Xiao Moxian, dia adalah keajaiban yang hanya bisa terjadi setiap beberapa ratus juta tahun, atau bahkan lebih lama. Kamu sedang mendekati kematian, Witchblume berkata dengan marah. Teriakan burung phoenix yang jelas terdengar dari tenggorokannya dan pedang hitam pekat muncul di tangannya. Sosoknya terbang ke depan, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Dan saat dia bergerak, Black Salt juga mengambil tindakan. Dia menggenggam pedangnya yang berat dan mengikuti di belakangnya.
Dibandingkan dengan kecepatan ekstrim Witch Plume dan gerakannya yang cepat dan ganas, apa yang diledakkan Black Salt adalah kekuatan mutlak, sebesar gunung berapi yang sedang meletus. Sebuah pedang menghantam, seperti pegunungan yang runtuh. Menghadapi serangan gabungan Witch Plume dan Black Salt, raut wajah Hang Chi tampak bermartabat. Dia menggenggam tongkatnya dan menggambar bulan sabit di langit. Saat tongkat itu menembus kehampaan, ia meninggalkan busur cahaya keemasan di jalurnya. Cahaya keemasan ini akhirnya membentuk diagram Buddha bulat. Diagram Buddha ini memiliki 6 lingkaran emas, dan di dalam 6 lingkaran emas ini dipenuhi hantu darah iblis, hantu kelaparan, binatang buas, budak hantu, manusia, dan makhluk abadi. 6 lingkaran emas ini melambangkan 6 jalur samsara. Roda samsara. Hang Chi berteriak keras dan roda samsara raksasa mulai memancar keluar. 9 tahun setelah pertemuan bela diri pertama, Hang Chi hampir berusia 50 tahun. Sekarang, dengan aksi pertamanya dia memanggil skill yang membuatnya terkenal beberapa tahun lalu. Tapi sekarang, dia bahkan lebih tenang dan lebih dalam dari sebelumnya. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan. Bab 1410, menyerang dan bertahan. Bang, pedang Black Salt menghantam roda samsara Hang Chi. Dengan suara dering yang menakutkan, roda samsara berguncang dengan keras dan retakan muncul di permukaan emasnya. Kekuatan yang sungguh mengerikan. Api kegelapan, hancurkan. Pada saat ini, kedua sayap Witch Plume terpotong dan gagak emas hitam di belakangnya juga melesat maju. Api hitam di sekitarnya berubah menjadi lautan hitam pekat. Api berkobar. Pada saat itu, roda samsara seakan meleleh. Dahi Hang Chi mulai mengeluarkan keringat dan wajahnya memucat. Bagaimana dia bisa menahan serangan dua orang sendirian? Semua keberadaan menjadi batal. Dragon Fang tiba-tiba membuka salah satu status variasi dari 3 murid kehidupan. 9 tahun yang lalu, Dragon Fang hanya bisa menggunakan All Existence to Void untuk waktu yang singkat, tapi sekarang dia bisa dengan bebas menggunakannya. All Existence to Void adalah teknik mata yang mampu melihat semua hukum di dunia. Di hadapan murid 3 kehidupan, semua konsep telah terlihat jelas. Kekuatan ruang, kekuatan waktu, kumpulkan padaku. Dragon Fang mengangkat tangannya dan energi keluar dari tubuhnya. Dari sekelilingnya, kekuatan ruang dan kekuatan waktu mulai mengalir deras ke arahnya. Kemudian, sosoknya dibagi menjadi 16 eksemplar. 16 gambar cermin spasial. 16 taring naga ditebas bersamaan. Lampu pedang hitam mereka berkumpul menjadi satu, mengarah lurus ke depan. Lautan api hitam yang mengamuk itu terbelah oleh pedang Dragon Fang. Cahaya pedang yang tajam dan tajam menembus langsung ke arah dahi Witch Plume. Apa? Witch Plume sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan serangan Dragon Fang akan begitu menakutkan. Dalam 16 serangan pedang ini, masing-masing serangan berisi 1/10 kekuatan Dragon Fang yang sebenarnya. Dengan 16 pedang yang dikumpulkan menjadi satu, kekuatan mereka tidak sesederhana menambahkannya bersama-sama. Dengan kata lain, serangan ini beberapa kali lebih kuat dari serangan terkuat Dragon Fang sendiri. Bang! Dengan suara dering yang keras, tubuh Witch Plume terlempar ke belakang oleh pedang taring naga. Dia berteriak di udara dan dengan cepat menutup sayapnya untuk bertahan melawan cahaya pedang ini. Ya, cahaya pedang melanda ke depan, menyebabkan gumpalan besar bulu berjatuhan dari langit. Ini semua adalah bulu Witch Plume. Serangan pedang Dragon Fang telah menebas kedua sayapnya, meninggalkannya dalam kekacauan berdarah. Bahkan armor fleksibel yang menutupi bagian atas tubuhnya hampir hancur. Sialan semuanya, Witch Plume jatuh ke tanah dan terhuyung mundur. Pedang Dragon Fang telah menggunakan 3 murid kehidupan untuk melihat hukum kegelapannya. Ketika 16 serangan berkumpul menjadi satu, serangan itu sangat dahsyat dan berbahaya. Serangan pedangnya telah melukai Witch Plume dengan parah. Witch Plume, kamu baik-baik saja. Black Salt menopangnya dengan lengan kurusnya. Witch Plume tersenyum kejam. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya, aku baik-baik saja. Saat penonton manusia melihat bahwa pihak mereka telah mendapatkan keuntungan, mereka semua bersorak-sorai. Taring naga, banyak orang mulai berteriak memanggil Dragon Fang. Kembali pada pertemuan bela diri pertama, Dragon Fang menduduki peringkat ke-6 di antara 6 jenius teratas. Tapi, itu karena ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam final pertemuan bela diri pertama, dia baru saja membuka 3 murid kehidupan dan kekuatannya belum bisa berkembang sepenuhnya. Meski begitu, potensinya sungguh mencengangkan. Setelah memasuki jalan Asura untuk berpetualang, dia merangkak kembali dari jurang kematian, dan sekarang dia telah tumbuh dengan selisih yang besar. Haha, taring naga lebih kuat. Benar, apa yang dipikirkan orang-orang suci itu? Dragon Fang juga hanya menduduki peringkat ke-6 dalam pertemuan bela diri pertama manusia. Umat manusia akan menang. Kemanusiaan harus menang. Semua seniman bela diri manusia sangat bersemangat. Tapi tidak terlalu jauh, ketika Pangeran Kekaisaran Naki melihat pemandangan ini, dia menyeringai jijik. Sungguh bodoh, seolah-olah mereka mengira mereka benar-benar akan menang. Ras yang bodoh, bahkan tidak ada gunanya menaklukkan mereka. Namun, kedua orang di atas panggung itu sedikit lebih merepotkan dari yang kukira. Sebenarnya, Pangeran Kekaisaran Naki tidak terlalu peduli dengan hasil pertarungan ini. Witch Plume dan Black Salt tidak bisa disebut sebagai jenius puncak ras suci. Para jenius sejati adalah seniman bela diri peringkat 3 teratas dalam pertemuan bela diri pertama para santo. Jika Witch Plume dan Black Salt kalah,
itu tidak akan menjadi masalah pada awalnya, apalagi mereka tidak mungkin kalah sekarang. Penglihatan Naki tertuju pada Hang Qi. Saat ini, Hang Qi pucat dan tangannya gemetar saat dia menggenggam tongkat panjangnya. Ketika semua orang melihat Dragon Fang mengungkapkan serangannya yang penting, mereka sebenarnya mengabaikan pahlawan tersembunyi yang sebenarnya, Hang Qi. Jika Hang Qi tidak menggunakan roda samsara untuk memblokir serangan dua orang, maka mustahil bagi Dragon Fang untuk menghancurkan serangan gabungan Witch Plume dan Black Salt di medan perang dan melukai Witch Plume. Namun, bagi satu orang yang mampu menahan dua serangan, tekanannya bisa dibayangkan. Hang Qi sudah terluka parah. Tidak mungkin dia bisa mengulangi apa yang baru saja dia lakukan. Tunggu Qi. Saat Dragon Fang melihat keadaan Hang Qi saat ini, dia merasakan hatinya tercekam. Dalam pertukaran tadi, jika seseorang harus mengatakan betapa bergunanya mereka, Hang Qi bertanggung jawab atas 60% sedangkan Dragon Fang hanya bertanggung jawab atas 40%. Saya baik-baik saja. Hang Qi menarik napas dalam-dalam, memutar sutra intan untuk menekan vitalitas darah yang bergolak di dalam dirinya dan menutup semua air mata di organ tubuhnya dengan esensi sejati. Lagi pula, dia bukanlah seniman bela diri transformasi tubuh. Begitu tubuh fananya terluka, kekuatan tempurnya akan menurun dengan cepat. Tunggu Qi. Hang Qi terluka. Para elit muda yang hadir adalah para jenius yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka, sehingga mereka secara alami memiliki pemandangan yang menakjubkan. Setelah bersorak sebentar, mereka kemudian menemukan bahwa Hang Qi berada dalam situasi yang sangat buruk. Ini buruk. Semua orang merasakan jantungnya berdetak kencang. Semua elit muda yang bersorak segera terdiam. Dalam pertarungan kelompok, pertahanan adalah aspek yang paling sulit. Serangan menyerang satu orang, tetapi orang yang bertahan harus bertahan melawan dua orang, mereka secara alami akan berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Para elit manusia muda semuanya memiliki kulit yang suram. Jika Hang Qi dikalahkan, bagaimana mereka bisa terus bertarung? Hang Qi, jangan repot-repot bertahan, ayo serang bersama. Dragon Fang dengan cepat berkata kepada Hang Qi dengan transmisi suara esensi sejati. Dia sangat sadar bahwa Hang Qi tidak mungkin bisa menahan serangan serupa. Itu tidak mungkin. Kemampuan menyerang saya lebih rendah daripada kemampuan bertahan saya. Jika kita melepaskan keunggulan kita saat ini, mereka pasti akan menyerang kita. Meskipun kita akan saling melukai satu sama lain, keadaan kita akan jauh lebih buruk daripada mereka. Ini karena salah satu dari mereka adalah orang suci dan yang lainnya adalah hibrida orang suci dan monster. Terlepas dari yang mana, tubuh fana mereka sangat tangguh dan kekuatan pertahanan mereka luar biasa. Hang Qi dengan tenang menganalisis situasi di medan perang. Baginya menyerang dengan Dragon Fang sama saja dengan bunuh diri. Kalau begitu biarkan aku berbagi tekanan denganmu, kata Naga Fang. Tidak dibutuhkan. Anda tidak unggul dalam pertahanan. Jika pedang menjadi perisai, efeknya bisa dibayangkan. Saya mungkin bisa menahan serangan seperti itu lagi. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan menyelesaikan pertandingan ini pada serangan berikutnya. Saat Hang Qi membuat keputusan ini, Dragon Fang merasa seperti seseorang telah mengeluarkan isi hatinya. Dia takut terjadi sesuatu pada Hang Qi. Dalam duel ini, meski ada tetua dari para Saint dan manusia yang hadir, itu tidak berarti salah satu pihak tidak akan kehilangan nyawa mereka. Jika kedua belah pihak menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, maka konsekuensinya adalah kematian yang mungkin terjadi kapan saja. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Hang Qi sepertinya merasakan apa yang ditakuti oleh Dragon Fang. Entah itu aku atau mereka, tidak ada dari kita yang akan mati di sini, kalau tidak, itu terlalu bodoh. Demi bencana besar yang terjadi 1000 tahun dari sekarang, demi jalur Budisku, demi jalur seni bela diriku, aku tidak akan menyerahkan hidupku di sini. Bagus. Dragon Fang mengertakkan gigi dan menggenggam Dragon Fang Blade. Pada saat ini, Black Salt dan Witch Plume berdiri, pedang ringan dan berat mereka mengarah ke Hang Qi dan Dragon Fang. Kamu tidak buruk. Tidak kusangka kamu benar-benar bisa melukaiku. Tapi, sayang sekali bagi Anda, tidak akan ada waktu berikutnya. Sekarang, matilah. Pada saat ini, tubuh Black Salt mengeluarkan serangkaian suara berderak yang meledak-ledak. Keempat anggota tubuhnya yang kurus, dadanya, perutnya, seluruh tubuhnya mulai membengkak, terisi dengan otot-otot yang tebal. Wajahnya menjadi liar dan garang dan tulang punggungnya tumbuh dari kedua ujungnya, membentuk paku yang menembus dagingnya dan tumbuh menjadi ekor ganas dan tanduk panjang di kepalanya bahkan banyak duri tulang panjang yang keluar dari punggungnya. Lengannya menjadi tebal dan panjang, berubah menjadi cakar yang tajam. Kakinya menjadi tebal dan kuat. Dengan satu langkah ke depan, tanah di bawahnya hancur. Ini adalah banyak seniman bela diri manusia yang terkejut. Haha, inilah metamorfosis tubuh orang suci kita. Beberapa klan ekstrim dalam ras suci saya memiliki kemampuan untuk bermetamorfosis. Di antara para seniman bela diri yang menonton, seorang elit suci muda mulai berbicara dengan bangga. Lord Blacksalt memiliki garis keturunan suci kuno. Setelah bermetamorfosis, tubuhnya memperoleh kekuatan yang liar dan mengerikan. Ras suci memiliki kemampuan metamorf yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai garis keturunan yang mereka warisi. Mereka awalnya adalah ras dengan tubuh fana terkuat. Setelah bermetamorfosis tubuh mereka, mereka akan mampu membuka kekuatan terpendam jauh di dalam diri mereka dan melepaskan kekuatan pamungkas mereka. Tentu saja, metamorfosis membutuhkan energi yang sangat besar.
Dalam garis keturunan yang berbeda, beberapa bentuk metamorf memiliki kekuatan yang berbeda, mengkonsumsi jumlah energi yang berbeda, dan bertahan dalam jangka waktu yang berbeda. Bang! Keempat anggota badan Black Salt menghantam tanah. Dia menggigit pedangnya yang berat dan berlari ke depan, seperti dinosaurus purba. Tubuhnya telah diperbesar beberapa kali, dan Witchplume kurus itu benar-benar menunggangi punggungnya. Witchplume menggenggam pedangnya, kedua sayapnya berkobar dengan nyala api hitam. Kombinasi seorang wanita dan seekor binatang buas meluncur menuju Dragon Fang dan Hangchi. Kemanapun mereka pergi, batunya retak. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, seluruh gunung darah abu tampak bergetar. Warna kulit Dragon Fang berubah. Momentum ini terlalu menakutkan. Tunggu Ci, Anda, sebelum dia bisa berbicara lebih jauh, Hangchi sudah melangkah maju untuk menanggung dampak serangan Black Salt dan Witchplume. Wilayah Samsara, stupa 8 bagian. Dengan suara dering yang eksplosif, pagoda raksasa berlantai 8 jatuh dari langit. Pagoda ilahi ini dipenuhi dengan aura Dao Agung. Setiap tingkat memiliki makhluk ilahi, penuh dengan cahaya ilahi. Dengan menggunakan stupa 8 bagian untuk menekan kekosongan, ketika ini digabungkan dengan roda samsara, itu membentuk wilayah dewa seperti benteng besi. Raut wajah Hangchi terasa dingin saat dia dengan tenang menghadapi serangan habis-habisan Black Salt dan Witchplume. Saat Dragon Fang melihat Hangchi tanpa rasa takut menghadapi serangan gabungan dari dua orang suci jenius, Dragon Fang merasakan ada sesuatu yang tersentuh di dalam hatinya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar pertarungan antara mereka dan para jenius ras suci. Ini adalah pertarungan antara manusia dan orang suci. Di masa yang aneh dan berbahaya ini, pertempuran apapun antara para Saint dan manusia dapat meningkatkan moral kedua belah pihak, sehingga membantu peluang mereka untuk menang. Ini sangat berharga. Bagaimana mereka bisa kalah di sini? Mata darah segudang. Seluruh tubuh Dragon Fang meledak dengan energi. Matanya menjadi merah darah, dia telah membuka kondisi ketiga dari 3 murid kehidupan, mata darah segudang. Dengan kekuatan Dragon Fang saat ini, keinginan untuk membuka mata darah segudang sangatlah sulit. Namun, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mempertaruhkan segalanya dalam hal ini. Ci. Mata Dragon Fang diwarnai dengan darah. Karena aliran energi yang sangat besar mengalir ke matanya, pembuluh darah di matanya terus-menerus pecah, menyebabkan air mata darah mengalir di wajahnya. Dia mengertakkan giginya, menggenggam Dragon Fang Blade, dan kemudian membaginya menjadi 32 bentuk. 32 bayangan cermin spasial. Dengan menggunakan Eyes of Myriad Blood dan membentuk 32 bayangan cermin spasial, ini adalah serangan pamungkas Dragon Fang. Hindari pemusnahan. 32 taring naga ditebas bersamaan. Lampu pedang cemerlang mereka menyatu, melesat keluar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.